Permisi Ibu, izin bertanya apakah Iya, sudah boleh dimulai Ibu? boleh silakan. Oh baik Ibu, terima kasih, untuk Ibu Nova dan, kakak-kakak dan teman-teman sekalian atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok, A6 dengan anggota kelompok, yang sudah, tertera di layar. Mohon maaf itu mungkin belum, selesai untuk diedit, jadi langsung saja untuk, yang menjelaskan buffer, saya persilakan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Komang Amelia Syarani Putri, bisa dipanggil Amel dengan NIM 23. Saya akan memulai presentasi. Buffer, larutan penyangga atau buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan pH pada batas-batas tertentu, pengenceran, penambahan H+ atau asam, penambahan OH- atau basa, relatif tidak mengubah pH larutan penyangga. Atau perubahan pH sangat kecil. Hal ini disebabkan karena H+ dan OH yang ditambahkan ditangkap oleh partikel-partikel tersebut. Terdapat dua jenis larutan buffer, yaitu buffer asam dan buffer basa. Next. Buffer asam. Larutan buffer asam merupakan larutan yang mengandung asam lemah dan basa konjugasinya yang dalam hal ini basa konjugasinya disediakan oleh garam. Contohnya adalah CH3, CH3COOH dan CH3COO- yang dalam hal ini CH3COO- disediakan dari CH3COO-Na atau CH3COO2-Ca. Konsentrasinya H+ untuk larutan buffer asam, rumusnya itu ada H+ sama dengan Ka kali asam lemah per basa konjugasi. Buffer basa. Larutan buffer basa merupakan larutan yang mengandung basa lemah dan asam konjugasinya yang dalam hal ini asam konjugasi disediakan oleh garam. Contohnya adalah NH4OH, NH3, dan NH+, yang dalam hal ini NH4+ disediakan oleh NH4Cl atau NH4SO4. Konsentrasi OH- untuk larutan buffer basa dengan rumus OH- sama dengan Ka dikali basa lemah per basa konjugasi. Next. Mohon maaf untuk rumus buffer bahasanya di sini terdapat kesalahan. Jadi yang benar itu adalah OH- sama dengan Ka basa lemah per asam konjugasi. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ida. Untuk Ida, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Ida, suaranya kecil sekali, Ida. Apakah suara saya terdengar? Sekarang sudah lebih baik. Ya, silakan Ida. Baik. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan nilai pK dari paracetamol dengan persamaan Anderson dan Hasselbalch. Jadi diketahui
parasetamol bersifat asam dan memiliki pKa 9,5. Sehingga pada perhitungan pertama dalam pH 2, jadi persentase terionisasi yaitu dengan rumus 10 pH min pKa per 1 ditambah 10 pH min pKa kali 100%. Jadi diketahui sebelumnya jika pKa parasetamol 9,5 jadi dimasukkan saja dalam rumus akan menghasilkan hasil 0,00003162%. Next. Pada pH 6 untuk parasetamol itu juga sama rumusnya, yaitu 10 pangkat pH min pKa per 1 ditambah 10 pangkat pH min pKa kali 100%. Jadi didapatkan hasil 0,0316%. Pada pH 8 juga dengan rumus yang sama, tinggal dimasukkan pH dan nilai pKa dari parasetamol. Pada pH 8 akan menghasilkan 3,065%. Dan untuk perhitungan distribusi ibuprofen akan dijelaskan oleh Wulan. Terima kasih. Baik, apa suara saya sudah terdengar? Terdengar adik, silakan. Oke, jadi saya izin melanjutkan presentasi dari Ida. Selanjutnya yaitu perhitungan pKa masing-masing menggunakan persamaan Hasselbalch untuk ibuprofen. Diketahui bahwa ibuprofen memiliki sifat asam dengan pKa 4,4, sehingga pada pH 2 menggunakan rumus Henderson-Hasselbalch seperti 10 pangkat pH min pKa per 1 plus 10 pangkat pH per pKa dikali 100%, untuk pH 2 didapat 0,4%. Selanjutnya untuk pH 6 kami mendapatkan persen terionisasinya 97,549%, dan untuk pH 8 setelah memasuki pH ke rumusnya kami mendapatkan angka 99,97%. Dan untuk pH 10 kami mendapatkan angka 99%. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Kada Yunita Liani, NIM 20 akan melanjutkan mengenai perhitungan teoritis dari DAPAR. Di sini, Adik, maaf, suaranya kecil. Bisa dideketin lagi sedikit. halo Ibu, apakah sudah? Udah, oke. Iya, baik. Ya. Baik, saya ulang. Perkenalkan nama saya Kada Yunita Liani dengan NIM 20. Di sini akan menjelaskan mengenai perhitungan teoritis DAPAR. Di sini ada 3 DAPAR, yaitu DAPAR fosfat, kemudian ada DAPAR asam borat, dan DAPAR asam klorida. Yang pertama ada DAPAR fosfat. Sebelumnya perhitungan teoritis ini ditujukan untuk membuktikan apakah data yang diberikan di farmakope itu sesuai dengan perhitungan teoritisnya. Nah, pertama saya akan membuktikan itu dengan pH 6. Pada farmakope diketahui bahwa molaritas dari KH2PO4 itu atau kalium dihidrogen fosfat adalah 0,2 molar dan volumenya adalah 50 mili. Sedangkan molaritas dari NaOH sebesar 0,2 dan pada pH 6 volume NaOH sebesar 5,6 mili. Dan berdasarkan pustaka, yaitu kami dapat dari PubChem, kita mendapat Ka KH2PO4 itu sebesar 6 dikali 10 pangkat min 8. Sebelum kita lanjut ke perhitungan, sebelumnya kita harus mencari mol dari KH2PO4 dan mol dari NaOH. Di sini tinggal dimasukkan ke dalam rumus, yaitu mol sama dengan molaritas dikali volume, dan didapatkan hasil mol KH2PO4 sebesar 10 milimol dan mol NaOH sebesar 1,12 milimol.
Kemudian, reaksi yang didapat pada saat mereaksikan kalium dihidrogen fosfat dengan NaOH yaitu mendapatkan garam berupa NaKH-PO4 dan H2O. Di sini kita menggunakan rumus yang mula-mula bereaksi dan sisa. Mula-mula terdapat 10 milimol dari KH2PO4 dan 1,12 milimol dari larutan NaOH. Pada reaksi digunakan pembatas yang paling kecil, yaitu yang paling kecil di sini adalah mol dari NaOH. Jadi kita gunakan mol NaOH sebagai mol pembatas. Nah, kita kalikan dengan koefisien dari masing-masing larutan, yaitu 1,12 dikali 1 KH2PO4, kemudian 1,12 dikali 1 KH-PO4, dan 1,12 dikali H2O. Nah, mendapatkan reaksi sebesar 1,12. Kemudian setelah bereaksi didapatkan sisa dari KH2PO4 itu sebesar 8,88 milimol. Dan didapatkan sisa dari NaKH-PO4 itu sebesar 1,12 milimol. Kemudian karena dapar ini merupakan penyangga, jadi di sini kita menggunakan rumus penyangga. Dari rumus penyangga yaitu H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol garam. H+ sama dengan Ka di sini sudah didapatkan yaitu 6 dikali 10 pangkat min 8, kemudian mol dari asam lemah yaitu sebesar 8,88 milimol, dan mol dari garam yaitu sebesar 1,12 milimol. Kita masukkan ke perhitungan dan didapatkan hasil 44,4 10 pangkat min 8. Kemudian untuk mencari pH maka digunakan rumus pH sama dengan min log H+, dan didapatkan hasil sebesar 6,3, pH-nya sebesar 6,3. Kemudian lanjut. Kemudian untuk pembuktian selanjutnya itu ada di pH 8. Rumusnya sama seperti rumus sebelumnya, yaitu pertama harus mencari mol KH2PO4 dan mol NaOH. Kemudian kita masukkan ke dalam mula-mula bereaksi dan sisa, dan didapatkan sisa dari KH2PO4 sebesar 0,78 milimol. Kemudian mol garam sebesar 9,22 milimol, dan masuk ke rumus penyangga dan didapatkan hasil H+ sebesar 0,5 dikali 10 pangkat min 8. Kemudian pH yang didapat 8,3. Pada perhitungan teoritis, kami di sini hanya mencantumkan dua perhitungan teoritis, yaitu pH 6 dan pH 8, tapi kami sudah menguji sebelumnya yang ada di Farmakope, itu selalu menunjukkan selisih pH 0,3 dari yang tertulis di Farmakope. Seperti misalnya pH 6, kita mendapatkan pH 6,3 dari perhitungan teoritis, dan dari pH 8 pun kita juga dapat pH 8,3 hasilnya. Jadi itu kami berpikir bahwa mungkin yang terjadi karena adanya perbedaan kualitas bahan, atau mungkin ada kemungkinan yang lain. Mungkin juga dari angka-angka di belakang koma yang tidak kami masukkan seperti itu. Kemudian berikutnya. Kemudian untuk perhitungan teoritis dapar asam borat. Sama seperti sebelumnya, kami juga membuktikan bahwa apakah sama pH yang tertera di Farmakope itu dengan perhitungan teoritisnya. Di sini kami menggunakan uji dengan pH 10. Diketahui molaritas H3BO3 yaitu berupa sebesar 0,2 molar dan volumenya sebesar 50 ml. Kemudian untuk mol dari NaOH sebesar 0,2 normal. Dan volume pada pH 10 di sini sebesar 43,7, dan Ka dari H3BO3 yaitu sebesar 5,8 dikali 10 pangkat min 10. Didapatkan hasil mol sebesar 10 milimol, dan pada mol NaOH didapatkan hasil sebesar 8,74 milimol. Pada reaksi asam borat ditambah KCl dan ditambah NaOH, kami mendapatkan, kenapa ini cuma direaksikan seperti kayak tidak ada KCl dalam reaksi ini gitu. Sebelum saya sudah melakukan riset gitu, dan kenapa KCl tidak masuk, karena mungkin di sini KCl itu hanya terionisasi sempurna, dia tidak bergabung dengan senyawa
asam borat atau NaOH seperti itu. Mungkin ada reaksi tambahannya berupa K plus tambah Cl-. Nah, jadi yang jadi patokan kita di sini adalah hasil dari garamnya, yaitu berupa NaH2BO3. Kita masukkan ke rumus buffer. Ka yang kita sudah dapatkan yaitu 5,8 kali 10 pangkat min 10 dikali mol asam lemah yaitu sebesar 1,26 milimol per mol dari garam yaitu sebesar 8,74 milimol. Didapatkan H plus sebesar 0,83 dikali 10 pangkat min 10. Kemudian untuk pH-nya yaitu berarti min log 0,83 kali 10 pangkat min 10 ya, atau 10 min log 0,83 dan didapatkan pH 10. Berarti untuk perhitungan dengan 3,7 ml natrium hidroksida 0,2 molar benar membuktikan bahwa pH yang terbentuk yaitu pH 10. Sekian dari kemudian berikutnya untuk perhitungan teoritis dapar asam klorida yang di sini di farmakope tertulis bahwa yang direaksikan itu berupa KCl dengan HCl. HCl dengan KCl gitu. Yang berarti kita hanya diberitahu bahwa ada data asam kuatnya itu berupa HCl dan menghasilkan garam berupa KCl. Tapi kita tidak tahu di sini basa lemah yang menjadi perhitungan dari buffernya ini tidak tahu itu basa lemah apa, dan di sini kekurangan kami karena setelah kami melakukan riset kami tidak menemukan basa lemahnya itu apa dan hasil dari produknya itu apa, sehingga juga karena kami tidak menemukan basa lemahnya apa, kami tidak bisa menemukan dari derajat tetapan disosiasinya juga, sehingga untuk perhitungan teoritis dapar asam klorida kami belum bisa membuktikan. Sekian presentasi dari saya, mungkin akan dilanjutkan mengenai perhitungan larutan pada buku petunjuk. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi, saya akan melanjutkan mengenai perhitungan buffer dapar fosfat sesuai buku petunjuk untuk pH 2, pH 6, pH 8, dan pH 10. Nah, untuk yang terdapat di layar saat ini, itu untuk perhitungan dengan pH 2 dan pH 6. Untuk perhitungan dengan pH 2, saya berangkat dari mencari nilai derajat konsentrasi dari H plus-nya. Jadi saya coba untuk membalikkan untuk nilai pH-nya. Dari pH 2 itu saya cari menjadi H plus-nya sama dengan 10 pangkat min 2. Setelah itu saya cari untuk pKa-nya. pKa dari K2PO4 itu sama dengan 7,21, sehingga untuk Ka-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 8. Kemudian saya coba hitung untuk berapa kita memerlukan gram dari KH2PO4 untuk 50 mili. Nah, saya hitung, jadi kita memerlukan 0,68 gram per 50 mili untuk 0,1 molar. Kemudian saya hitung untuk jumlah mol KH2PO4 dalam untuk 0,1 molar sebanyak 50 mili. Saya peroleh molnya itu sebanyak 5 milimol. Kemudian saya cari untuk mol NaOH dengan memasukkan rumus dari data-data yang sudah saya ketahui. Nah, untuk rumusnya itu karena saya tidak menuliskan reaksi mula-mula, bereaksi, dan sisa, jadi saya langsung saja masukkan ke rumusnya. Jadi H plus itu sama dengan Ka, N asam lemah dikurang N garamnya per mol garamnya nanti. Jadi hasilnya di bawahnya itu untuk 10 pangkat min 2 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 8 dikali 5 dikurang N garam per N garam. Begitu. Setelah itu, untuk hasilnya itu saya peroleh sebanyak 2,999 kali 10 pangkat min 5 atau dibulatkan menjadi 3. Kemudian untuk mol NaOH itu kan sama dengan mol garam hasilnya, yaitu NaKH-PO4. Sehingga saya menyimpulkan untuk menghitung jumlah volume NaOH-nya yang dihasilkan nanti, berapa kita mengambil, itu dapat kita cari dengan memasukkan mol
NaOH ke dalam rumus. Jadi saya peroleh volumenya itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4 mili. Kemudian untuk buffer dengan pH 6, sama seperti sebelumnya, saya cari dulu untuk konsentrasi H+-nya, kemudian saya masukkan ke rumus. Jadi untuk yang pH 6, itu saya peroleh volumenya sebanyak 1,415 mili. Bisa dilanjutkan. Kemudian untuk pH buffer dengan pH 8 itu seperti sebelumnya saya cari dari pH-nya sehingga diperoleh konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 8, kemudian saya masukkan juga ke rumus. Jadi untuk volume yang diperoleh itu sama dengan 21,42857 mili. Jadi setiap peningkatan basa di sini dapat kita lihat ketika terjadi peningkatan dari pH 6 ke pH 8 itu terdapat peningkatan yang cukup tinggi untuk volume NaOH yang diperlukan. Nah, begitu pula dengan buffer dengan pH 10. Setelah saya cari untuk konsentrasi H+-nya itu 10 pangkat min 10 dan saya masukkan ke dalam rumus, itu ternyata volume yang dihasilkan itu sebesar 24,958 mili. Jadi kita bisa lihat di sini untuk volume dari NaOH 0,1 molar atau normal itu mendekati volume dari KH2PO4 yang kita gunakan sebesar 25 mili. Nah, mungkin hal ini disebabkan karena kita ingin mencari kondisi basa, buffer dengan kondisi basa sehingga dia akan mendekati volume mereka kedua itu akan saling berdekatan begitu. Kemudian terakhir di sebelah kanan bawah itu saya melakukan perhitungan sedikit untuk pembuatan NaOH sebanyak 0,1 molar 50 mili. Kenapa di sini 0,1 molar itu saya samakan dengan normal? Karena untuk jumlah OH-nya itu sama, hanya 1. Jadi molarnya itu sama dengan normalnya. Jadi untuk perhitungan NaOH 0,1 molar 50 mili itu saya perlukan sebanyak 0,2 gram untuk NaOH atau 200 mili. Bisa dikembalikan sebentar ke slide sebelumnya. Saya izin memberitahukan untuk buffer dengan pH 2, saya bedakan dengan buffer pH 6, 8, dan 10, yakni di bagian jumlah mili dari KH2PO4 yang saya gunakan. Jadi di sini saya gunakan volume KH2PO4-nya itu sebesar 50 mili. Jadi alasannya kenapa? Karena saya ingin menciptakan kondisi asam sehingga kalau volume KH2PO4-nya itu rendah, maka volume NaOH yang diperlukan akan sangat kecil nilainya. Jadi akan kesusahan untuk dihitung. Jadi saya berinisiatif untuk menggunakan volumenya itu sebanyak 50 mili begitu. Dilanjutkan next slide berikutnya. Untuk pembuatan larutan dari NaOH 0,1 molar 50 mili dan KH2PO4 0,1 molar 50 mili. Nah, untuk larutan NaOH itu dari perhitungan-perhitungan sebelumnya itu ternyata kita hanya memerlukan 1 kali pembuatan. Karena untuk jumlah mili dari NaOH 0,1 molar itu ternyata masih kurang dari 50 mili. Nah, di sini kita siapkan alatan bahan, terus kita ambil dan timbang NaOH sebanyak 200 mili, kemudian masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 500 mili, kemudian tambahkan peralut Aquades sebanyak 20 mili, dituang secara perlahan melalui dinding labu. Tujuannya itu agar tidak terjadi panas yang berlebih. Jadi kita hanya menuang dari dindingnya saja. Kemudian kita aduk sampai homogen. Kemudian tambahkan lagi sisa pelarut sampai tanda batas 50 mili. Kemudian kita larut sampai homogen. Kemudian untuk larutan KH2PO4 0,1 molar, itu kita mungkin saja siapkan berulang kali. Untuk tahapnya, siapkan alat bahan, kemudian kita ambil, timbang NaOH, mohon maaf, itu mungkin ada kesalahan pengetikan, KH2PO4 sebanyak 680 mg,
masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 50 ml. Kemudian untuk tahapannya sama seperti sebelumnya, kita tambahkan juga Aquades sebanyak 20 ml, tuang perlahan ke dinding labu, kemudian diaduk sampai homogen, kemudian tambahkan pelarut sisa, aduk sampai homogen. Next, untuk pembuatan dapar fosfat. Untuk pembuatan dapar fosfat kurang lebih sama, yang perbedaannya itu hanya beberapa jumlah mili dari NaOH 0,1 normal yang dimasukkan ke larutannya. Jadi saya ambil misalkan untuk yang pH 8, kita siapkan alat bahan, kemudian kita ambil dan pipet sebanyak 20 mili K2SO4 0,1 molar dan dimasukkan ke dalam labu. Kemudian kita tambahkan NaOH 0,1 normal sebanyak 21,428 mili secara perlahan. Kemudian kita aduk sampai homogen. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembuatan daripada dapar fosfat untuk kelompok kami. Untuk presentasi saya kembalikan kepada saya cukupkan dan saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 6A. Berikutnya untuk yang perhitungan Henderson-Hasselbalch, ada yang bisa volunteer untuk menyampaikan kelompok yang mana? Silakan. Sudah ada kelompok yang mencoba menghitung persen terionisasi atau persen tidak terionisasi dengan rumus Henderson-Hasselbalch. Mohon maaf sebelumnya Ibu, kami Ya. tadi sudah menjelaskan mengenai terion dan tidak terionnya. Oke, oh ya sudah ya. Oke, kalau gitu coba kelompok lain ya. Silahkan, mungkin ada yang buffernya beda dengan kelompok 6A. Oke, coba kelompok 6A untuk yang terionisasinya ini coba kali ulang untuk diinterpretasikan. Misalnya kayak yang muncul di layar ya. Paracetamol bersifat asam memiliki pKa 9,5. Ya, sehingga jika kalian buat buffer pH 2, maka persen terionisasinya adalah 0,000 sekian. Nah, ini maknanya apa? Ada yang bisa memberikan pendapat? Baik Ibu, saya Julio akan memberikan pendapat dari kelompok A6. Jadi makna dari untuk paracetamol kan kita sudah tahu untuk paracetamol itu bersifat asam dan memiliki pKa 9,5. Jadi pada pH 2 kita buat medianya itu asam dengan pH 2, ternyata untuk derajat ionisasinya itu sangat kecil, sebesar 0,0003162%. Jadi yang terjadi menurut pendapat dan pengetahuan saya itu nanti untuk paracetamol itu nanti sifatnya akan tidak terion dan cenderung akan diam di pelarut organik. Nah, jadi untuk paracetamol itu dia tidak akan terjadi ionisasi karena kita lihat sendiri untuk persen ionisasinya itu di sini sangat kecil. Jadi dia akan diam di pelarut organik, tidak di pelarut air atau aqueousnya. Mungkin seperti itu Ibu untuk pH 2. Oke, sekarang kita lihat yang ibuprofen pada pH 2. Ini kan paracetamol ya pada pH 2, ibuprofennya pada pH 2. Coba. Baik Ibu, saya melanjutkan lagi. Jadi setelah kita lihat untuk ibuprofen dengan pKa 4,4 ketika kita berikan dia kondisi pH sebesar 2 atau asam, sangat asam, jadi ternyata untuk persen ionisasinya itu lebih besar daripada dari paracetamol tadi. Jadi ibuprofen akan sedikit ada di pelarut aqueous atau air sebesar 0,4% di sini. Jadi sisanya itu masih ada di pelarut organiknya. Mungkin seperti itu Ibu, hanya kecil dia ada di pelarut organiknya. Tapi berbeda dengan paracetamol tadi. Kalau paracetamol tadi itu hampir tidak ada untuk di pelarut airnya.
bukannya tidak ada, tapi hampir tidak ada. Sedangkan untuk ibuprofen di sini dia ada sebesar 0,4%, seperti itu, Ibu. Oke, melihat kedua hasil ya, melihat hasil paracetamol dan juga hasil ibuprofen pada pH 2, kira-kira bagaimana menurut kalian? Apakah kalian bisa ekstraksi pada pH 2 ini sekaligus? Maksudnya pada pH 2 akan menghasilkan paracetamol rendemennya cukup baik atau perolehan kembalinya cukup baik, kemudian ibuprofen cukup baik, itu gimana kalian menyimpulkan dari data yang kalian peroleh ini? Baik Ibu, jadi saya lagi menjawab. Untuk itu saya menyimpulkan itu belum Ibu, karena ketika saya lihat untuk paracetamol memang dia ada di pelarut organik sehingga kita bisa ambil atau kita bisa ekstrak, dan untuk ibuprofen di sini dia konsentrasinya masih sangat kecil untuk di pelarut aqueous atau airnya Ibu. Jadi kita masih kesulitan untuk menentukannya. Mungkin untuk pada peningkatan pH akan terjadi perubahan yang signifikan Ibu. Oke, coba kita ulang ya. Terima kasih ya Julio. Kita lihat dulu ya, sebetulnya ini. Tunggu sebentar aja. Mohon maaf ya Dede ya, selalu nih anak saya dia suka nyeletuk. Oke, nah kita lihat ya. Jadi kita pelan-pelan pada ibuprofen ya, ibuprofen pada pH 2 seperti yang kalian lihat perhitungan di depan ya, perhitungan yang dibuat oleh teman-teman kelompok 6A. Itu ternyata ya pada pH 2 si ibuprofen persen terionisasinya adalah 0,4%. Ya, berarti dia dalam keadaan aqueous, berarti dia dalam fase air, ya seperti kemarin waktu kuliah ekstraksi cair-cair berarti ada fase air dan fase pelarut organik gitu ya. Pokoknya ada fase polar dan fase non polar. Nah, melihat dari angka di depan di mana si ibuprofen dia persen terionisasinya adalah 0,4%. Berarti ini sama dengan maksudnya adalah ibuprofen ada dalam pelarut polar atau fase airnya sebanyak 0,4% saja. Berarti 99,6% berada dalam fase organiknya atau pelarut non polarnya. Benar begitu, Julio? Maksudnya? Benar Ibu, seperti itu. Ya, oke. Sekarang kita balik lagi ke paracetamol. Coba lihat paracetamolnya pH 2. Oke, kita lihat sekarang si paracetamol ya. Paracetamol, nah pada pH 2, paracetamol persen terionisasinya adalah 0,0. Ya, jadi berarti si paracetamol pada pH 2 dia akan sedikit berada pada fase airnya atau fase polarnya. Jadi pada fase polarnya hanya 0,00 gitu ya, nyaris tidak ada. Ya, jadi bisa diabaikan sebenarnya kita anggap 100% boleh, tapi tetap aja ada angkanya gitu ya. Jadi 99,99 sekian gitu jadinya ya pada fase airnya. Berarti dari data ini sama paracetamol ternyata lebih banyak berada pada fase organiknya, yaitu tadi ya 100% dikurangi 0,00. Ya, berarti dalam bentuk terionisasinya 0,00, dalam bentuk tidak terionisasinya atau dalam pelarut nonpolarnya adalah sebanyak 99,99 sekian gitu ya. Sebenarnya hampir sama dengan si ibuprofen, hanya beda koma ya. Ibuprofen 99,9, paracetamol juga ibuprofen 99,6, paracetamol juga 99,9 gitu ya, sama-sama 99% lah gitu. Benar begitu Julio maksudnya? Untuk perhitungan kelompok kami benar seperti itu Ibu. Ya, gitu ya. Jadi maksud perhitungan kelompok ini begitu. Nah, jadi kalau dilihat baik paracetamol ataupun ibuprofen pada pH 2, menurut kalian gimana? Recovery-nya sama-sama bagus atau tidak? Atau mungkin salah satu, oh ini kurang bagus Bu, yang si ibuprofen. Tapi yang paracetamol bagus, itu gimana? Coba yang lain mungkin bisa berpendapat atau ada yang beda mungkin hitungannya dengan kelompok Julio?
Silakan, ada yang berpendapat recovery yang baik itu menurut kalian berapa? Apakah harus 100%? Apakah 95% sudah bagus? Ataukah 70% sudah bagus? Gimana? Izin masuk, Bu. Ya, silakan. Siapa? Yayan ya? Mungkin di sini saya tidak menjawab, Bu, tapi ingin meluruskan. Berarti maksudnya, boleh, Ibu? Ya, boleh. Lebih dikerasin lagi ya, Yayan? Oh, iya, Bu. Apakah sudah, Ibu? Ya, sudah. Baik. Jadi di sini saya ingin nanya, Bu. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa baik paracetamol maupun ibuprofen itu karena terionisasinya kecil, bahkan sangat kecil, makanya dia lebih ke fase organiknya seperti itu. Sampai di sini benar, Ibu? Iya. Berarti pada saat kita ekstraksi, nanti si paracetamol yang kita inginkan, sampel yang kita inginkan dari paracetamol dan ibuprofennya ini akan lebih ke fase organiknya seperti itu, Ibu. Iya, benar. Jadi prinsipnya itu jika memang bisa kita kondisikan dalam sekali pH, sekali buffer, kedua-duanya terambil dengan sempurna gitu ya, dengan rendemen yang besar itu lebih bagus. Ya, tapi kadang-kadang yang pKa-nya berbeda, dia akan pKa-nya misalnya jauh beda gitu ya, dengan satu pH dia nggak bisa terambil sekaligus gitu. Nah, tapi kalau dari hitungan kalian itu saya lihat gitu yang saya nggak mau cek lagi ya hitungannya, itu terlihat bahwa si paracetamol dia terionisasinya sedikit di air kan gitu ya, berarti dia larinya ke fase organik tadi seperti kata Yayan sudah. Kemudian si ibuprofen juga sama kan ya tadi ya, dia terionisasinya hanya 0,4, berarti dia jumlah larut organiknya 99,6 kan gitu ya. Silakan Yayan dilanjut lagi ya. Iya, Ibu. Berarti boleh kalau misalnya kita berpikir kayak gini. Kan kalau misalnya kayak teori kemarin itu tidak Ibu juga sempat mengatakan bahwa dia itu tidak hanya bisa menempel pada fase airnya gitu, tidak hanya bisa bergabung pada fase air, pada fase organik juga bisa gitu, seperti itu. Berarti di sini kita boleh gitu Bu berpikir kalau misalnya kita ekstraksi dengan pH 2 nih ceritanya sudah mengekstraksi. Berarti kita boleh berpikir bahwa ekstraksi ini termasuk termasuk bagus seperti itu Bu karena kedua-duanya akan di fase organiknya seperti itu. Oke. Tunggu sebentar ya, saya mengkondisikan anak saya nih agak susah dikasih tahu nih anak saya. Tunggu sebentar ya. Baik. Oke, nah jadi kita balik lagi yang kayak kemarin, kan kita setelah ini maunya KLT gitu ya. Paracetamol kalian ini nanti uji kualitatifnya akan menggunakan metode KLT, dan kalau metode KLT akan lebih baik jika kita membawa kedua senyawa kita ini berada dalam fase organiknya, gitu ya. Kenapa? Karena pengaplikasian si larutan sampel ini, hasil ekstraksi cair ini, dia akan lebih mudah diaplikasikan ke atas plat KLT jika dalam fase organiknya dibandingkan dalam fase airnya gitu ya. Karena kalau dalam fase airnya nanti plat KLT-nya rusak begitu kita aplikasikan sampel di atasnya gitu ya. Jadi tujuan kita adalah sebisa mungkin kita membawanya ke fase organik. Tapi Bu, kalau di fase air boleh nggak? Kalau untuk tujuannya KLT boleh, tapi agak repot gitu ya. Karena kita udah tidak mungkin menotol yang fase air, hanya satu jalan keluarnya kalau memang harus di fase air, yaitu harus kita uapkan terlebih dahulu sampelnya gitu ya. Dan kalian tahu sendiri untuk menguapkan air itu butuh suhu di atas 100 derajat ya, karena dia titik didihnya adalah 100 derajat, maka titik uapnya pasti di atas 100 derajat. Apa yang terjadi pada suatu senyawa kalau seandainya dia nggak stabil gitu ya, apalagi sampai 100 derajat dipanaskan, takutnya paracetamol ataupun ibuprofen dia sudah keburu terdegradasi gitu ya, dia sudah tidak seperti struktur awalnya. Jadi mungkin nanti ketika kita identifikasi dengan KLT, uji kualitatifnya dia sudah tidak akan teridentifikasi lagi. Padahal dia ada gitu ya, tapi tidak teridentifikasi. Itu kelemahan jika kita mengekstraksi cair-cair
Kemudian senyawanya kita taruh dalam fase air, tapi tujuannya adalah untuk KLT. Itu kelemahannya ya. Jadi harus kita uapkan terlebih dahulu dengan suhu di atas 100. Nanti senyawanya keburu rusak gitu ya ketika di KLT. Tapi kalau untuk tujuan KLT, kita taruh dia di fase organik, itu akan lebih baik gitu ya, karena kita tidak perlu menguapkan, kita tinggal menotolkan saja. Karena plat KLT dia toleransi terhadap si larut organik, karena larut organik non polar. Plat KLT itu polar, jadi nggak akan rusak gitu ya plat KLT-nya jika ditotolkan dengan fase organik. Makanya untuk praktikum ini, karena tujuan kita lah untuk KLT, jadi sebisa mungkin kita berusaha untuk menempatkan si senyawa kalian, baik si paracetamol ataupun si ibuprofen ke dalam fase organik gitu ya. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan merubah pH-nya ya. Jadi dengan bantuan buffer. Nah, dari sekian banyak buffer, sebenarnya kan kalian praktikum ini kalian hanya menganalisis gitu ya. Kalian mengerjakan nih di laboratorium. Ada buffer 2, ada buffer 6, ada buffer 8, ada buffer 10, ada perlakuan vortex, ada perlakuan corong pisah. Mana sih yang akan menghasilkan hasil yang bagus gitu. Ya, kan kalian sebenarnya hanya melihat dari data pun nanti misal saya kasih simulasi, kalian hanya melihat gitu. Oh, ternyata yang paling bagus pH sekian dengan metode vortex, misalnya begitu ya. Tapi mau nggak mau kalian harus tahu dasarnya gitu ya. Dasar kenapa sih Bu harus dibuat berbagai macam buffer gitu. Supaya nanti ketika kita selesai praktikum, kalian nggak hanya tahu masalah ternyata kalau paracetamol ekstraksi cair dia paling bagus paracetamol dan ibuprofen kalau di ekstraksi cair dia ternyata paling bagus terambil kedua-duanya di pH 6 dengan metode vortex misalnya gitu. Ketika ditanyakan kenapa, tahu nggak kenapa bisa di pH 6? Tahu nggak kenapa bisa dengan vortex lebih bagus? Misalnya begitu ya. Jadi makanya maaf kita agak sedikit-sedikit berbelok-belok gitu ya. Kita bahas dulu dari dasarnya. Nah, nanti masalah hasil gitu ya, mana yang lebih bagus gitu, kita tahu nih perbandingannya antara teoritisnya harusnya pH ini nih yang lebih banyak. Harusnya metode vortex nih yang lebih bagus, misalnya gitu. Tapi ternyata di realita gitu ya, ketika di laboratorium nggak selamanya seperti itu ya, karena pasti ada kendala teknis mungkin, kemudian ada ketidakberulangan yang baik mungkin, begitu ya. Jadi secara teoritis kita tahu dulu nih, seperti ini harusnya gitu ya. Jadi kita bisa buat rancangan praktikum ataupun rancangan penelitian nantinya kalau kalian memang membutuhkan seperti ini gitu ya. Jadi tadi itu saya sudah cukup senang sekali gitu ya kalian sudah bisa menghitung buffer gitu ya. Jadi kita bisa memprediksi benar nggak dengan volume sekian dan volume sekian antara si NaOH ditambah dengan apa gitu nantinya akan menghasilkan buffer pH sekian gitu. Benar tidak gitu. Jadi kalau di farmakope dia memang ngasih instan gitu ya. Kalau buat buffer pH sekian, silahkan tambahkan senyawa ini berapa molar, sebanyak berapa volumenya, ditambahkan dengan senyawa B, berapa molar, berapa banyak volumenya. Nah, kalau kita tidak menghitung lagi, menghitung ulang, kalian nggak akan tahu gitu. Kenapa sih volume sekian tambah sekian bisa jadi buffer pH sekian? Itu ada dasarnya, ada hitungannya sebenarnya gitu ya. Jadi, tapi kalau kalian sudah tahu ke depannya boleh kalian tinggal menggunakan farmakope boleh. Tapi kan kalian dasarnya udah tahu gitu ya. Oh, ternyata ini dari hitungan juga bisa loh dihitung sendiri gitu. Kalau buat pH sekian, berapa yang harus tambahkan volumenya, konsentrasi berapa, seperti itu ya. Nah, kemudian balik lagi nih tadi ya ke pertanyaan si Yayan, apakah si paracetamol dan si ibuprofen akan kita buat dia ke dalam fase organiknya? Iya. Ya, jadi untuk saat ini saya harapkan kita akan mengambil paracetamol dan ibuprofen ke dalam fase organiknya. Kenapa? Karena tadi alasannya adalah setelah ini kita akan melakukan KLT. Jadi untuk kemudahan dalam KLT saja gitu ya. Makanya kita ambil dia ke fase organiknya. Boleh nggak Bu, kalau saya, kelompok saya maunya ngambilnya ke fase air gitu, boleh. Tapi nanti stepnya kalian ada yang namanya penguapan. Dan kalian harus mencari data stabilitas dari si kedua senyawa kalian. Stabil nggak pada suhu penguapan air? Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya nanti ada lagi pemisahan asam benzoat, misalnya gitu ya, atau natrium benzoat, nanti tujuannya buat apa? Dia tujuannya adalah untuk untuk apa namanya? Tujuannya nanti setelahnya itu akan dilakukan uji kuantitatif dengan menggunakan titrasi gitu
gitu ya. Nah, setahu saya titrasi itu karena reagen titrasi adalah larut air semuanya atau dia larut dalam etanol, pokoknya larut polar gitu ya. Untuk reagen-reagen titrasi, maka sebisa mungkin ya sampel kita ketika ekstraksi cair-cair ya kita bawa dia ke fase yang polar gitu ya. Jadi berbanding terbalik dengan apa yang kita lakukan hari ini. Kalau hari ini kita berharap dia ke fase non polar, nanti kalau yang natrium benzoat atau asam benzoat sama dia pemisahannya ECC, ekstraksi cair-cair gitu ya. Tapi uji kuantitatifnya apa? Uji kuantitatifnya dia adalah dengan menggunakan titrasi gitu ya. Sedangkan titrasi ini dia akan lebih nyaman gitu jika kita menggunakan larut yang polar. Otomatis sampelnya akan kita tarik ke fase polarnya justru. Kalau hari ini kita tariknya ke fase non polarnya kayak gitu. Ya, jadi tergantung langkah selanjutnya yang akan kita gunakan untuk mengidentifikasi atau menetapkan kadarnya gitu. Kurang lebih gitu ya Yan. Bisa dipahami dulu ya Yan. Sesuai nggak dengan pertanyaannya Yan? Iya Bu, sudah sesuai. Tadi saya ingin menyesuaikan dengan teori, sudah dapat juga Ibu jawabannya. Makasih Ya, Bu. sudah. Ya, sudah paham ya. Yang lain mungkin bagaimana? Ibu, Sejauh ini mohon, apa sudah paham? mohon izin Ya, Ibu. silakan. Siapa? Saya, Ya, Yunita silakan. ya, saya dari kelompok yang presentasi. Mhm. Jadi mengenai penentuan pH yang akan kita gunakan untuk ekstraksi seperti itu, saya setuju ketika kita mengekstraksi dari paracetamol, masing-masing misalkan tablet yang berisi hanya paracetamol atau tablet yang hanya berisi ibuprofen, itu kita gunakan pH 2 karena kita langsung dapat seperti itu. Misalkan dari pH 2 kita dapat derajat ionisasinya itu kecil banget di air, berarti kita otomatis kita gunakan larutan organiknya. Sedangkan untuk ibuprofen juga pada pH 2 persen terionisasinya itu sebesar 0,4 gitu. Jadi kita otomatis berarti ibuprofennya itu berada di pelarut organik. Tapi tablet yang berisikan paracetamol dan ibuprofen, saya kurang setuju untuk menggunakan pH 2 karena pada masing-masing paracetamol dan ibuprofen dia lebih condong untuk ke pelarut organik. Jadi kita tidak bisa membedakan bahwa yang mana ibuprofen dan yang mana paracetamol. Sedangkan untuk pH 6 itu coba boleh lihat pH 6. Sedangkan pada pH 6, pada perhitungan ibuprofen, itu persen terionisasinya itu sebesar 0,03%. Dan pada ibuprofen itu sebesar, coba lihat yang ibuprofen, sebesar 97,54. Jadi saya rasa untuk memisahkan antara ibuprofen dan paracetamol pada tablet yang mengandung ibuprofen dan paracetamol itu menggunakan pH 6 Bu, karena kita bisa tahu bahwa jika dia ibuprofen maka dia akan ada di pelarut air, dan sedangkan ketika dia paracetamol dia akan berada di pelarut organik. Seperti itu Bu. Sebenarnya saya ingin berpendapat dan ingin meluruskan pendapat saya. Apakah benar seperti itu Ibu? Oke, terima kasih ya. Terima kasih Yunita ya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang bagus ya dan juga pandangan yang bagus dari Yunita ya. Jadi, Bu, kalau seperti ini bagaimana gitu ya? Saya lebih setuju seperti ini. Nah, jadi untuk si ekstraksi cair-cair ini dia bisa tadi ya bisa berbagai gaya gitu ya. Apakah kedua-duanya, apalagi ini senyawanya lebih dari satu ya. Jadi multiple lah gitu senyawanya. Kalau senyawanya cuma satu tuh gampang sekali kalau senyawanya hanya satu jika ECC gitu ya, karena kita tanggung jawabnya hanya mengambil satu senyawa gitu. Nah, ini berhubungan dua gitu ya, ini berhubungan ini senyawanya ada dua, kan sebisa mungkin kita mengambil kedua-duanya gitu ya. Tadi benar kata Yunita, boleh nggak Bu? Kalau saya sih lebih setujunya satunya di air dulu, satunya di organik, misalnya begitu. Atau misalnya ada yang berpendapat saya sih maunya dua-duanya di air Bu gitu. Atau ada yang berpendapat saya maunya dua-duanya di fase organik gitu. Boleh ya. Jadi yang mana aja boleh. Kemudian alasannya apa? Nah, coba sekarang saya juga saya kasih kalian pilihan gitu ya. Yang mana sekiranya bagi kalian lebih lebih coba untuk kalian lakukan atau kalian lebih efisien yang lebih mudah untuk dilakukan. Karena tadi bagus sekali ya. Gimana kalau di air salah satu organ kan ada akhirnya apa lebih gampang gitu ya, jelas bahwa paracetamol dia ada
ya dari fase organiknya gitu. Terus pada pH 6 ibuprofen yang banyak pada pH 6 itu terisolisasinya berpengaruh dia air gitu ya. Nah kemudian si paracetamol dia adanya pada pH 6 adanya di fase organik itu ya Yuni ya tadi ya. Kalau pada pH 6 paracetamol organik, ibuprofen di air, bener ya Yuni? Benar Ibu. Oke. Nah jadi bisa nggak Bu seperti itu? Bisa, ya bisa. Nah berarti lagi mana yang lebih gampang untuk kita lakukan. Kemudian tadi kalau kita mau sesuatunya di fase air, berarti kita harus ngecek dulu ya nah fase air ini kalau ditotalkan tadi coklatnya, masalahnya adalah metode apa yang akan mengikuti tadi dari si dari si ECC gitu ya. Kita identifikasinya adalah dengan KLT. Misalnya tadi metode yang duluan ya, misalnya tadi yang pH 2. pH 2 itu saya rasa dua-duanya cukup bagus ya. Ada di persen recovery-nya di larut organik besar ya, sama-sama 99%. Nah, balik lagi nih dulu ya. Berapa sih Bu recovery yang bagus? Kenapa Ibu bilang 99% bagus? Apakah di bawah 99% dia tidak bagus? Tidak. Tidak seperti itu gitu ya. Biasanya kita kalau penelitian akan ada yang namanya nilai alfa. Ya, nilai alfa itu biasanya kita menggunakan 5%. Ya, 5% itu berarti taraf kepercayaan kita, berarti sisanya adalah 95%. Taraf kesalahannya adalah 5%. Gitu ya. Jadi biasanya peneliti umumnya menggunakan taraf kepercayaan sebesar 95%. Kemudian taraf kesalahan adalah 5%. Gitu ya. Sehingga ketika kita recovery-nya adalah 99%, berarti kita sudah masuk ke dalam taraf kepercayaan kita sudah lebih besar dari 95%. Kalau taraf kepercayaan 95%, berarti 95 ke atas kita anggap sudah bagus. Gitu ya, 95 ke atas kita anggap sudah bagus. Di bawah 95 berarti kita anggap tidak bagus. Siapa yang menganggap kita, penelitinya, atau orang lain sebagai pembaca nanti publikasi kita? Biasanya penelitian tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan produk, tujuannya untuk publikasi, gitu ya. Karena saya sebagai pembaca, orang ini ternyata 70% dia bilang bagus recovery-nya, tapi bagi saya tidak. Bagi saya 70% itu kesalahannya terlalu banyak, misalnya gitu. Ya, jadi orang lain yang akan menerima atau tidak menerima hasil penelitian kita dengan standar yang kita tetapkan sendiri, gitu ya. Kalau misalnya pada umumnya 95% ke atas itu sudah dianggap bagus, gitu ya. Makanya apalagi 99% tadi ya, berarti dia sudah sangat bagus. Dan ini juga yang persen terionisasi 97,54. Kalau memang kita mau mengambilnya fase air, maka kita sudah anggap bagus. Kenapa? Karena sudah di atas 95%. Karena kita menetapkan adalah 95%, gitu ya. 95% ke atas, recovery-nya berarti sudah bagus. Mau di fase air, mau di fase organik, selama fase itu adalah fase tujuan kita. Ya, gitu. Itu yang pertama ya, untuk persentase. Yang kedua sekarang, ada pendapat lain dari Yunita, boleh nggak Bu? Kalau saya maunya begini nih Bu, gitu, boleh aja gitu ya. Jadi si ECC ini dia bisa berbagai berbagai pertimbangan gitu ya, berbagai apa yang dianggap mudah oleh peneliti gitu ya, kalau untuk si ECC ini. Tapi saya beri pertimbangan sebagai berikut ya. Jadi tadi pada pH 2 yang saya sebutkan seperti saya sebutkan tadi, pada pH 2 ini ternyata si paracetamol dan si ibuprofen dia cenderung untuk berada dalam fase organiknya sebesar 99%. Gitu ya, paracetamol, ibuprofen pada pH 2 ternyata 99%. Tapi Yunita melihat, tapi Bu, dua-duanya keambil Bu. Kan kita mau tahu mana paracetamol, mana ibuprofen. Itu ya, tadi Yunita oke, iya benar. Jadi di fase organik itu akan ada kedua-duanya, ada ibuprofen dan paracetamol. Lalu gimana nih Bu? Kita kan harus dapat memisahkan antara si ibuprofen dan paracetamol. Nah, pemisahannya ada di KLT. Ya, jadi KLT itu adalah metode yang selanjutnya kita gunakan untuk mengidentifikasi, untuk memisahkan, untuk memisahkan ya, dan juga dapat untuk menetapkan kadar, gitu ya. Tapi untuk praktikum kita kali ini judulnya kualitatif ya, kualitatif. Jadi kita tidak akan menetapkan kadarnya.
gitu ya. Jadi kita KLT-nya hanya untuk melihat senyawa apa yang berhasil terambil pada pH 2, pada pH 6, pada pH 8 gitu ya. Senyawa apa yang berhasil terambil dan jenisnya apa. Itu tujuannya KLT. Ya, jadi tadi di pH 2, pH 6, pH 8, pH 10, metode vortex, metode corong pisah. Kita sudah dapat nih hasilnya gitu ya. Mau di pH 2, pH 6, pH 8, pH 10, corong pisah, vortex. Udah dapat nih kita semua larutannya. Kita totolkan semua di KLT gitu ya. Kita totolkan semua di KLT. Kita mau lihat si pH 2 vortex senyawa apa yang terambil. pH 2 corong pisah senyawa apa yang terambil. Itu ada di KLT. Kalau tadi pada pH 2 ternyata terambil Bu kedua-duanya dari perhitungan paracetamol dan ibuprofen. Bagaimana cara kita melihatnya? Nah, nanti KLT itu yang akan memisahkannya. Jadi KLT ini dia bisa memisahkan satu senyawa dengan senyawa lainnya. Jadi misalnya dengan fase gerak tertentu, gitu ya, KLT ini menggunakan fase gerak. Anggap saja si ibuprofen dan paracetamol yang berada pada fase organik ini adalah tinta berwarna hitam, gitu ya. Kita totolkan pada kertas, kemudian kita celup ke dalam air, gitu ya. Ternyata, maaf, bukan tinta berwarna hitam, tinta berwarna orange deh ya. Nah, jadi anggap aja paracetamol dan ibuprofen ini adalah tinta berwarna orange. Kemudian kita totolkan, kita titikkan gitu ya, kita buat titik di atas kertas, kemudian kertas ini kita rendam secara vertikal gitu ya, jadi kayak naruh tangga atas bawah gitu ya, secara vertikal, jadi rendamnya nggak sembarangan, nggak direndam sampai dia tertutup air itu enggak, airnya cuma sedikit aja, kita berdirikan kertasnya seperti tangga gitu ya, seperti tangga berdiri terhadap dinding. Nah, nanti si warna orange ini akan terbawa oleh si air ke atas gitu ya, karena ada gaya kapilaritas gitu ya, dia naik, ternyata si orange ini nanti akan bentuk dua pita ya, awalnya dia tinta warna orange, tapi setelah ada air, dibawa oleh air ke atas, pita berwarna orange ini nggak ada lagi, yang muncul adalah pita berwarna kuning dan juga pita berwarna merah. Nah, anggap aja pita kuning adalah ibuprofen, yang merah ini adalah paracetamol. Jadi jangan khawatir ya, hasil kalian walaupun di pH 2 ini akan menghasilkan dua, itu tercampur sekaligus paracetamol dan ibuprofen. Bagaimana caranya kita memisahkan? Gimana cara kita mengidentifikasi, Bu, kalau dua-duanya ada? Nah, tenang aja, nanti KLT yang akan menjawab ya. KLT yang akan membantu kita untuk memisahkan antara si ibuprofen dan paracetamol. Sehingga kita benar-benar bisa melihat terpisah antara si ibuprofen dan juga paracetamol. Ya, jadi bisa diidentifikasi walaupun awalnya dia bercampur pada pH 2, tapi nantinya dia akan berpisah pada KLT. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya Yunita mau pada pH 6, boleh tidak, Bu? Boleh. Ya, boleh. Itu akan lebih mudah sebenarnya, mudah dalam hal KLT gitu ya. Tapi Yunita akan punya dua fase ya. Jadi fase organik dia mengandung pada fase organik dia mengandung paracetamolnya. Kemudian pada fase pada fase airnya ada si ibuprofennya Yunita. Nah, tapi resikonya adalah hanya pada si ibuprofen gitu ya. Berarti si ibuprofen ini ketika mau kita totolkan pada plat KLT, otomatis kita harus menguapkan dulu. Ya, jadi tugas kita adalah mencari apakah si ibuprofen ini stabil pada pH penguapan. Boleh nggak, Bu? Misalnya kalau ibuprofen itu dia stabilitasnya adalah pada pH 70. Jadi fase airnya saya uapkan pada suhu 70 aja gitu. Gimana, Bu? Boleh nggak? Boleh. Tapi akan membutuhkan waktu lebih lama gitu ya, karena air kan dia akan menguap di atas 100. Ketika kita panaskan pada pada suhu 70, dia mau menguap air itu, tapi akan butuh waktu lebih lama dibandingkan dengan suhu 100 gitu ya. Untuk menjaga si ibuprofen tetap stabil, terpaksa dipakai suhu 70, tapi waktu penguapannya akan sedikit lebih lama gitu ya. Atau tidak hanya dengan pemanasan ya, bisa misalnya tadi ibuprofen di fase air. Bisa nggak, Bu, saya keringkan si ibuprofen ini, saya keringkan si fase air ini tanpa pemanasan? Bisa. Kita menggunakan gas nitrogen gitu ya. Jadi resikonya hanya itu, resikonya hanya kalau dengan pemanasan berarti stabilitas yang harus diperhatikan. Kalau misalnya pengeringan fase airnya dengan nitrogen, berarti kita harus menyiapkan menyiapkan nitrogennya, menyiapkan alatnya, misalnya seperti itu. Boleh ya. Kemudian ketika penotolan akan lebih gampang.
Ya, jadi dia gampang di penotolannya, tapi dia agak riskan di penguapannya, penguapan fase airnya itu. Ya, karena nggak boleh fase air langsung ditotolkan ke plat kromatografi. Nah, ketika menotolkan ini akan lebih gampang ya. Jadi Yunita membuat 2 totolan. 1 totolan untuk fase organiknya di plat KLT, 1 totolan untuk fase airnya gitu ya. Dan kita sudah tahu nih, kita sudah bisa memprediksi secara awal gitu ya bahwa oh di fase organik ini pasti isinya paracetamol tok. Ya, kemudian di fase air ini pasti akan ada ibuprofen tok gitu. Nah, dia sudah akan terpisahkan dengan baik mau fase gerak apapun dia pasti terpisah ya karena mereka memang ditotolkan di spot yang berbeda. Nggak akan ada yang namanya dempet-dempetan gitu ya. Tapi kalau yang tadi yang dia dua senyawa pada pH 2 terambil kedua senyawa sekaligus pada fase organik, kemungkinan dempet-dempetan itu ada gitu ya jika fase geraknya tidak tepat. Maka kita perlu melakukan optimasi fase gerak. Tapi kalau dari awal sudah terpisah, satunya fase air, satunya di fase organik, itu akan lebih gampang ya. Fase gerak apapun, ya mereka pasti akan terpisah karena memang dari awal sudah dipisahkan ketika melakukan ekstraksi cair-cair. Kurang lebih gitu ya. Dan yang gaya yang lain gitu ya, gaya yang lain tadi kan ada 2 ya, dua-duanya fase organik atau satunya di fase organik, satunya di fase air. Nah, bisa juga dimodif seperti ini. Satunya di fase air gitu ya, satunya di fase organik. Nah, kalian ambil dulu fase organiknya ya, misalnya tadi nih, si ibuprofen dan paracetamol dengan pH 6, ternyata si paracetamol ada di fase organik. Dah, kalian tampung fase organiknya. Berarti di refinatnya, di fase airnya tinggal ada si ibuprofen. Sekarang cari lagi nih, ibuprofen dia akan berubah menjadi dia akan berubah menjadi tidak terionnya pada pH berapa? Pada pH 2. Ya udah tambah lagi buffer. Jadi ekstraksi bertingkat ya. Belakangan baru diambil ibuprofennya pakai buffer pH 2 misalnya begitu. Ya, diambil pada buffer pH 2 si ibuprofen akan berubah juga menjadi bentuk tidak terionnya. Kalian ambil si fase organik kedua. Jadi udah fase organik 1 mengandung paracetamol, fase organik 2 mengandung ibuprofen. Bisa juga seperti itu ya. Tapi dia ekstraksinya yang 2 kali ya. Jadi ekstraksi bertingkat, ECC-nya bertingkat gitu ya. Awalnya dia pakai pH 6 seperti yang punya Yunita, paracetamol ternyata di pH 6 ada di fase organik, kemudian ibuprofen ternyata dia ada di fase air gitu ya. Silakan paracetamol yang di fase organik ditampung ya, ditampung dulu di tabung 1, berarti di refinatnya di fase airnya masih tinggal si ibuprofen tok gitu ya. Nah, selanjutnya gimana nih? Saya nggak mau membuat ibuprofen tinggal di fase air karena saya nggak mau menguapkan, misalnya begitu. Saya nggak mau mengeringkan karena saya nggak punya alatnya atau tidak mungkin bagi ibuprofen karena stabilitasnya, misalnya begitu. Bisa nggak sekarang ibuprofen di fase air ini saya bawa juga ke fase organiknya? Bisa. Berarti pH-nya tadi berdasarkan hitungan ya, pH buffer 2 ternyata bisa membuat si ibuprofen ini dia menjadi bentuk tidak terionnya sebanyak 99,6% gitu ya. Maka silakan rafinat ini yang sudah diambil si fase organik yang si paracetamolnya, rafinat ini tambahkan dulu buffer pH 2, ditambahkan lagi fase organiknya gitu ya, dikocok lagi, terus kemudian diambil fase organik kedua. Sehingga kalian sudah punya 2 fase organik. Fase organik 1 mengandung paracetamol, fase organik kedua mengandung ibuprofen. Nanti ditotolkan, silakan dipisah aja di plat KLT-nya. Jadi totalan pertama adalah fase organik 1, totalan kedua adalah fase organik 2. Jadi dia sudah terpisah dan dua-duanya ada di fase organik. Nah, itu juga lebih gampang gitu ya, lebih efisien untuk dilakukan gitu ya. Emang hanya saja yang ECC-nya yang dia 2 kali, tapi nggak jadi masalah gitu. Kalau begitu bagaimana Yunita? Bisa dipahami dulu, Adek? Bisa, Ibu. Atau masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau masih ada yang ragu-ragu, Yun? Kasih Ibu. Ya, Yunita dulu deh. Yunita dulu, karena Yunita yang punya pertanyaan. Oke, Ibu. Jadi kan Ibu bilang tadi misalkan jadinya kita pakai di pH 6 gitu. Lalu karena kita nggak Yun, maaf Yun, bisa dikerasin lagi nggak Yun? Saya nggak pakai headset soalnya. apakah sudah terdengar, Ibu? Sekarang sudah lebih jelas. Ya, baik. Kan tadi Ibu bilang misalkan kita menggunakan pH 6. Lalu pada pH 6 pada paracetamol itu kan dia berarti ke organik. Kemudian untuk ibuprofen dia ke
air Air. seperti itu. Mhm. Lalu Ya. kita menggunakan double ekstraksi seperti itu. Mhm. Mhm. Itu untuk kita mengubah pH dari pH ibuprofen dari pH 6 ke pH 2 itu Ibu tadi bilang menambahkan buffer pH 2. Itu seperti gimana ya Bu? Gininya penjelasannya saya kurang paham dengan itu. Oke. Jadi, nah harusnya kan larutan kalian itu kurang lebih dia akan ber-pH 6 ya, gitu ya. Kemudian bisa ditambahkan buffer sampai atau di-adjustment bisa ya. Jadi di-adjustment pH, tidak ditambahkan buffer lagi, tapi di-adjustment pH-nya sampai dengan pH 2, misalnya gitu ya. Mungkin dengan ditambahkan asam atau ditambahkan larutan asam lemah, misalnya dari 6 biar dia menjadi 2, gitu. Jadi bisa dengan adjustment pH, kemudian ditambahkan lagi, tapi adjustment pH-nya larutannya dibuat dalam fase air gitu ya, yang larut dalam air. Biasanya sih kalau adjustment pasti dia polar gitu ya, kita menggunakan larut yang polar, kita adjustment pH-nya sampai dengan pH 2 bisa. Atau ditambahkan buffer sampai nanti pH-nya lebih asam gitu ya, lebih asam dibandingkan tadi yang pH-nya 6. Ya, jadi biasanya kita cek dulu dengan menggunakan pH meter. Nah, misalnya kita bisa mengasamkan sampai pH 4, nanti hitung lagi di pH 4 kira-kira apakah si ibuprofen ini kalau setelah dihitung gitu apakah dia bisa dalam bentuk tidak terionnya. Kalau tidak bisa gitu ya dengan penambahan buffer yang lain, maka kita adjustment pH sampai pH 2 itu bisa ya. Jadi ada juga jurnal-jurnal yang menggunakan dia adjustment ya, tidak menggunakan buffer lagi. Kayak gitu. Mungkin tambahkan asam asetat atau tambahkan asam sitrat gitu ya, tapi tidak menggunakan H2SO4 ya, karena H2SO4 itu dia asam kuat, jadi takutnya dia justru menghidrolisis ya kalau asam-asam kuat. Jadi kita menggunakan yang asam-asam lemah untuk mengadjustment kayak gitu. Gimana Yun? Bisa dipahami? Bisa Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih. Silakan, tadi ada Angga. Angga ya tadi ya? Betul Ibu. Ya, silakan Angga. Tunggu sebentar ya Angga, saya catat dulu tadi yang bertanya ya. Yayan tadi NIM berapa Yayan? NIM 51 Ibu. 51, Yunita 20. Tunggu sebentar ya, nanti saya kelupaan. Angga, NIM berapa enggak? Saya NIM 37 Ibu. Berapa? 77? 37. Tunggu sebentar. Julio, NIM berapa Julio? 19 ya? Julio 19. Iya, Ibu. Oke, silakan Angga. Izin untuk bertanya mengenai hal-hal seperti sifat-sifat untuk paracetamol dan ibuprofen. Saya sempat kemarin untuk mencari sifat paracetamol, dijelaskan bahwa paracetamol itu kan bersifat asam lemah. Dan untuk ibuprofen saya mendapat hasil yang berbeda, bukan bersifat asam tapi bersifat basa lemah. Untuk hal tersebut saya ingin bertanya, apakah untuk penghitungan menggunakan rumus Anderson-Hasselbalch-nya itu sama? Saya mendapat pada pertemuan untuk farmasi fisikanya, Bapak Ian menjelaskan untuk kasus basa dan kasus asam itu mempunyai rumus Anderson-Hasselbalch yang berbeda. Dan tentunya menghasilkan hasil yang berbeda juga, Ibu. Ingin mengonfirmasi hal tersebut, Ibu. Oke, terima kasih Angga. Ya, terima kasih. Nah, jadi untuk pertama rumus Anderson-Hasselbalch memang beda ya antara yang asam dan juga senyawa yang basa. Ya, jadi ada perbedaan pada perhitungannya rumusnya untuk senyawa asam dan juga untuk senyawa basa. Jadi nggak sama ya, nggak sama dia. Misalnya kalau pada asam, misalnya pH kurang pKa per pH min pKa. Nah, nanti kalau basa gimana? Apakah sama? Tidak, beda ya. Kemudian yang kedua, kalau paracetamol, Angga mendapatkannya adalah basa. Ya, kalau temennya mendapatkan asam. Nah, nanti ada senyawa yang namanya sweeter ion. Ya, sweeter ion itu adalah senyawa yang punya 2 pKa, yang mempunyai 2 sifat keasam basaan. Jadi pKa-nya bisa 2. Dalam satu senyawa itu bisa dia pKa-nya 9 dan juga pKa-nya 4.
Ya, jadi dia punya 2 PKA. Jadi 9 dan 4, misalnya gitu. Kalau nggak salah, paracetamol memang dia mempunyai 2 PKA. Ya, makanya dia bisa asam, bisa dia basa. Jadi, ketika perhitungannya, sebenarnya dia bisa dilakukan 2, ya, dengan 2 PKA. Misalnya, pada pH 2, dia terionisasinya sedikit, gitu ya. Kemungkinan di pH yang pH 4 dia terionisasinya tidak banyak, misalnya begitu. Ya, jadi tapi kalau dia PKA-nya 2 dengan jarak PKA yang cukup jauh gitu ya, satunya adalah PKA-nya di 9, satunya PKA-nya di 4 untuk satu senyawa itu, maka itu mengindikasikan dia di pH manapun akan menghasilkan hasil yang bagus gitu ya. Mau di pH asam maupun mau di buffer pH basa, dia akan memberikan hasil yang baik untuk ekstraksi. Maksudnya dia di pH berapapun dia akan terambil gitu ya. Kalau misalnya untuk senyawa yang memiliki 2 PKA, contohnya adalah morfin, misalnya gitu. Kalau morfin itu kalau nggak salah dia PKA-nya ada di 8 dan juga di 4, sehingga di buffer pH berapapun akan bisa mengambil si morfin ini dengan baik gitu ya, akan bisa mengekstraksi si morfin dengan baik. Coba nanti Angga cari dulu ya kalau Angga dapetnya basa, karena dulu juga kalau nggak salah waktu saya praktikum tahun lalu kita sempat nyari si paracetamol ini di PubChem kalau nggak salah ya, dia memiliki 2 PKA. Jadi ada yang menyatakan dia asam, ada yang menyatakan dia basa. Nanti bisa dilihat dari strukturnya ya, apakah dia ada gugus yang menyumbangkan keasaman, apakah dia ada gugus yang menyumbangkan kebasaan. Biasanya kalau basa itu berarti ada gugus yang seperti nitrogen, misalnya itu dia bersifat basa. Kemudian kalau misalnya ada OH, dia cenderung bersifat asam ya, seperti etanol. Nah, kalau untuk masalah asam dan basa ini, kemungkinan kenapa ada yang menyatakan basa, ada asam, karena dia memiliki 2 PKA ya untuk paracetamol. Coba nanti dicari lagi ya enggak ya, apakah benar si paracetamol ini memiliki 2 PKA. Ya, karena waktu itu kita juga mencari jurnal tahun lalu, ada yang menyatakan paracetamol ini asam, ada juga yang menyatakan basa. Ya, akhirnya kita cari dari gugus dominannya apakah dia asam ataukah dia basa. Gitu. Gimana enggak? Bisa Ibu, bisa bertanya satu hal lagi. Iya, silakan. Pada bagian yang perhitungan buffer itu Bu, Ya. kan kalau di farmakope itu kita memakai dapar fosfat ditambah dengan natrium hidroksida atau NaOH. Ya. Terus kita kan untuk menghitung buffernya kita memakai dapar fosfat aja, tidak ditambah dengan NaOH. Bila mana kita ingin menghitung dapar fosfat, contohnya dapar fosfat pH 2 begitu Ibu, ditambah dengan natrium hidroksida, berapa pH yang pH 2 untuk menghasilkan pH 2 itu bagaimana Ibu? Soalnya kemarin saya mencari sumber-sumber dan cara-cara menghitung untuk menghasilkan pH 2 dengan menggunakan dapar fosfat ditambah dengan natrium hidroksida itu tidak ada yang menjelaskan hal tersebut Bu. Cuman perhitungan membuat dapar fosfat pH 2 aja, nggak isi. Nggak isi NaOH. Iya, begitu. Perhitungannya gimana? Yang dapar fosfat 2. Ini yang kelompok 6, yang dapar 2-nya pakai dapar apa, Dek? Yang kelompok 6A? Untuk yang pH 2 kami menggunakan dapar fosfatnya, Ibu. Fosfat ya, coba dilihat pH 2-nya. Ini pH 6. Oh ini, yang tadi ya. Di next lagi, Ulan. Di bagiannya Julio. Ini ya. Oke, coba Angga. Angga sudah melihat ini hitungan dari kelompok 6A untuk buffer pH 2-nya enggak? Mereka juga menggunakan buffer fosfat. Iya Ibu, maksud saya itu kan
saya berkeinginan untuk menghitung seperti yang berkeinginan untuk mendapatkan hasil menggunakan natrium hidroksida seperti aturan yang ada di farmakope itu, Bu. Kan di farmakope cuman ada yang pH 5,8 sampai 8,0. Sedangkan untuk pH 2 tidak tercantum dalam farmakope tersebut. Oh iya, oke. Berarti Angga mau, nah di farmakope itu yang pH, saya nggak buka farmakope, yang di farmakope itu yang pH berapa tadi enggak? 5,8 sama 8,0? Sampai 8,0. Oke, mereka ada nambahin NaOH kan ya di farmakope ya enggak ya? Ada, Ibu. Nah, tapi Angga membuat sekarang pH daftar fosfat, tapi Angga nggak dapat gitu ya yang ditambah dengan NaOH ya. Angga cuma dapat daftar fosfat tok gitu ya, nggak ada Iya, penambahan betul. NaOH seperti di farmakope. Nah, jadi ini contoh dari si kelompok 6 ya. Jadi Angga bisa menggunakan NaOH konsentrasi yang di farmakope. Yang di farmakope misalnya konsentrasi NaOH-nya berapa? 0,2 normal misalnya, ya atau 0,2 molar. Nah, coba nanti berarti volumenya yang dihitung-hitung nggak? Jadi di trial gitu ya, volumenya misalnya volume si fosfatnya Angga Angga diamkan, kemudian si NaOH-nya yang Angga rubah-rubah volumenya sehingga nantinya kan pH-nya bisa berubah dengan menggunakan si rumus itu ya. Paham nggak? Paham, Angga? Paham, Bu. Saya mengira ada rumus tertentu, ternyata harus enggak. error. Ya, jadi kita mencoba ya. Jadi kita mencoba karena lebih baik kita mencoba di hitungan ya, dicoba di hitungan karena kalau misalnya kita coba di pas mengerjakan, nah biasanya kebanyakan begitu ya. Jadi misalnya fosfat dibuat 0,2 normal atau 0,1 normal, misalnya begitu. Kemudian NaOH dibuat berapa normal gitu ya. Kemudian ketika dicampurkan kemudian biasanya mencampurkan itu dengan stirrer dan ada pH meternya. Nah, di situ baru dikocok langsungnya dicek pH-nya sampai pH berapa gitu ya. Baru ditambahkan aja begitu aja gitu ya sampai pH berapa. Nah, harusnya tidak seperti itu ya. Harusnya kita prediksi dulu di awal bahwa dengan volume fosfat sekian dengan konsentrasi sekian, maka NaOH yang ditambahkan jadi berapa gitu ya. Karena kalau misalnya kita mencoba-coba saja kadang bisa NaOH-nya itu kelebihan gitu ya, nanti menjadi jenuh dan keruh gitu ya, itu juga nggak bisa ya, kalau buffer itu dia harus bening, nggak boleh ada muncul kekeruhan. Biasanya kalau salah satu bagian itu dia terlalu banyak ditambahkan, itu jadi keruh. Ya, jadi berarti kalau misalnya dia sampai timbul kekeruhan, berarti si NaOH yang ditambahkan untuk bisa mencapai pH si fosfat yang diinginkan gitu ya, buffer fosfat yang diinginkan, dia terlalu banyak untuk ditambahkan gitu. Berarti apa? Berarti mungkin konsentrasi NaOH bisa ditingkatkan lagi gitu ya. Kalau NaOH konsentrasinya ditingkatkan, otomatis penggunaannya akan lebih sedikit ya, sehingga tidak sampai muncul kekeruhan. Misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau untuk buffer-buffer yang nggak ada di farmakope, bisa digunakan komposisi yang sama ya enggak ya, cuma volumenya saja yang bisa dihitung dulu gitu ya. Tadi saya membuat buffer pH 2 dengan si fosfat ini, di mana si KH2PO4 ditambahkan NaOH, kira-kira dengan 50 KH2PO4 dengan konsentrasi sekian, dan saya buat NaOH dengan konsentrasi sekian, berapa yang harus saya tambahkan? Tuh, itu bisa dihitung ya enggak ya, untuk mendapatkan pH 2, kurang lebih kayak gitu. Gimana enggak? Bisa dipahami dulu? Bisa, Ibu. Makasih konfirmasinya, Ibu. Karena jarang ya kalau jurnal itu, apalagi kalau jurnal yang internasional itu dia jarang banget akan membuat metode sampai detail gitu ya. Paling dia hanya mengatakan buffer yang digunakan adalah buffer begini gitu ya. Sama seperti saya dulu juga mencari buffer natrium klorida, natrium karbonat ya. Digunakan buffer natrium karbonat dengan pH 9,3. Misalnya kayak gitu ya waktu saya skripsi. Jadi saya nggak tahu natrium karbonat ini dibuatnya dari apa dan apa, saya nggak tahu dulu ya. Jadi akhirnya cari lagi jurnal yang lain bagaimana cara membuat buffer natrium karbonat pH 9,3. Nah, kalau terlalu detail seperti itu, kadang nggak ada jurnal yang menyatakan seperti itu, yang ada jurnal yang khusus dia membuat buffer natrium karbonat pH 9,3. Paling dia membuat buffer karbonat pH sekian. Nggak ada yang saya cari gitu ya. Jadi memang kita membuat sendiri
Dan sekarang kalian sudah tahu caranya menghitungnya. Kalau dulu saya tuh masih trial by error gitu lah, yang nggak nanya siapa-siapa gitu. Jadi masih trial by error kayak tadi ya, saya adjust aja antara si natrium karbonat dengan si apa namanya konjugasinya gitu ya, dengan si asam konjugasinya. Kurang lebih gitu ya. Jadi paling enggak dalam perhitungan buffer ini yang saya mau kalian tahu, kalian ulang lagi, mungkin waktu SMA sudah ya sebenarnya. Yang mau saya tekankan lagi adalah ketika kalian buat buffer, ada yang namanya buffer, ada yang namanya adjustment pH gitu ya. Buffer itu apa? Buffer itu berarti ya dia harus mengandung, misalnya buffer asam gitu ya, berarti dia harus mengandung asam lemah dan mengandung basa konjugatnya. Di mana basa konjugatnya itu biasanya dalam bentuk garam gitu ya. Jadi kalian udah tahu kalau asam lemah, kalau yang namanya buffer asam berarti harus ada satu asam lemah dan harus ada satu basa konjugasinya. Di mana biasanya dibuat dalam bentuk garamnya si basa konjugasi ini gitu ya. Jadi ketika nanti kalian penelitian, kalau kalian buat buffer fosfat, berarti kalian harus membeli si fosfat dan si basa konjugasinya fosfat atau garamnya gitu ya. Berarti harus ada dua hal yang dicampurkan baru dia akan bentuk buffer gitu ya. Kalau seandainya dia salah satunya lah asam lemah, tapi satunya ini dia bukan basa konjugasi gitu ya. Nah, itu namanya bukan buffer, tapi itu namanya adalah adjustment pH gitu ya. Bedanya apa, Bu? Nah, bedanya itu adalah kalau adjustment pH dia akan sangat mudah berubah pH-nya. Tapi kalau buffer dia akan stabil gitu ya. Kalau buffer itu dia akan bisa menyangga pH larutan kita. Tapi kalau adjustment pH ketika dicampurkan dia bisa berubah pH-nya gitu ya. Itu kalau adjustment-nya. Jadi adanya pergeseran ion itu sangat besar gitu. Tapi kalau buffer dia tidak. Ya, dia akan stabil keberadaan ion-ionnya. Gitu ya. Nah, jadi paling enggak sekarang kalian udah tahu ya satu konsep si buffer. Ya, cara menghitung buffer mandiri bisa, membuktikan yang di farmakope benar atau tidak bisa, walaupun ada sedikit pelencengan gitu ya. Walaupun sedikit ada yang tidak tepat banget gitu ya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah ya. Berarti nanti kalian bisa tambahkan konsentrasinya, bisa kalian tambahkan volumenya gitu ya, sehingga dapatkan pH yang tepat ya. Tapi paling tidak kalian tahu nih, asal muasalnya si farmakope itu ini tambah ini tuh apakah ngawur gitu ataukah dari percobaan. Nah, saya rasa kalau farmakope itu kan dibuatnya sama akademisi ya, pasti mereka pertama sudah berdasarkan hitungan, kedua mereka mencoba ya. Apapun yang ditulis di farmakope itu pasti pernah dicoba sebelumnya oleh penulis farmakope ya. Yang mengeluarkan adalah Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan BPOM, bekerjasama dengan akademisi gitu ya. Jadi mereka membuat farmakope itu ini ya, atau dapat juga adaptasi dari farmakope negara luar gitu ya, farmakope Amerika atau USP, kemudian farmakope Inggris atau BP gitu ya, British Pharmacope, tapi diadaptasi dan mereka nggak adaptasinya itu nggak cuma ngadaptasi gitu ya, tapi saya yakin mereka sudah mencoba apa yang ditulis di farmakope gitu ya. Dulu saya punya dosen saya itu kebetulan beliau adalah konsultannya BPOM gitu ya, jadi beliau sempat menceritakan gitu kalau misalnya apa namanya konsultan Bio Farma juga, jadi beliau tuh sempatlah ngasih tahu gitu ya apa sih yang dilakukan BPOM itu ketika dia punya metode baru gitu ya. Jadi BPOM bisa mengeluarkan metode baru, apakah langsung dia mengeluarkan metode baru langsung aja ditaruh di farmakope? Enggak, dia coba gitu ya, dia coba berkali-kali, BPOM pusat coba berkali-kali, berhasil, dia akan mengirimkan ke BPOM di provinsi lain gitu, misalnya Balai Besar POM di Denpasar dikirimkan metode itu, coba kalian coba metode baru dari PPOMN gitu ya, di PPOMN ini sudah berhasil, coba sekarang dicek di Balai Besar kalian, Balai Besar Mataram, Balai Besar misalnya di Surabaya, mereka coba nih, beberapa balai besar mencoba, ini namanya uji profisiensi gitu ya, beberapa balai besar mencoba, berhasil dengan hasil yang presisi gitu ya, presisinya tinggi, keterulangannya tinggi, itu baru mereka bisa menggunakan metode itu untuk pemeriksaan sampel rutin, sampel pihak ketiga, dan sampel-sampel yang lain gitu ya, baru mereka bisa mengeluarkan metode baru tersebut ya. Kalau memang dirasa metode baru tersebut lebih efisien dibandingkan metode yang sudah ada sebelumnya di farmakope sebelumnya. Makanya farmakope itu selalu ada revisi-revisinya. Farmakope itu selalu ada edisi-edisi terbarunya. Jadi ada penambahan-penambahan baik metode, baik senyawa gitu, selalu ada penambahan ya. Nah, jadi kurang lebih gitu ya kalau farmakope itu, balik lagi ke farmakope ya, jadi farmakope itu mereka membuat sesuatu itu pasti sudah berdasarkan yang diujikan gitu ya, diujikan oleh beberapa lab-nya mereka, baru dikeluarkan untuk digunakan oleh
pemangku kepentingan ya, misalkan industri juga harus mengacu farmakopeia kalau pengujiannya, dan BPOM sendiri, dan lab-lab lain yang sudah ter-ISO gitu ya, sudah terakreditasi ISO yang bisa menerima sampel dari luar gitu ya. Kalau lab-lab kita, lab pendidikan kebanyakan belum terakreditasi ISO gitu ya, jadi belum bisa menerima sampel dari industri ya. Biasanya industri banyak ya yang tidak mengerjakan sampelnya sendiri untuk uji-uji gitu ya. Kalau farmakopeia pasti kalian lihat nih, ada uji disolusi, ada uji uji identifikasi gitu ya. Itu biasanya dimintalah lab yang sudah memiliki sertifikat ISO gitu ya. Di mana jawabannya di mana? Ya, tunggu sebentar ya. Oke, adik-adik, sampai sekian dulu. Ada pertanyaan sampai di sini? Pertanyaannya ada? Izin. Ya, silakan. Siapa? Agung? Ya, tunggu sebentar, Gung ya. Mohon maaf. Halo, Agung. Silakan, Gung. Iya, Bu. Baik. Ya. Itu sih, jadi saya masih agak belum paham. Tadi Ya. kan mengenai pH terionisasi sama enggaknya itu yang pakai lebahnya itu, Bu. Ya. Tadi kan ada dibilang pKa-nya tuh bisa ada 2 yang paracetamol itu. Tergantung itu di asam maupun di basa. Nah, kalau dia untuk menentukan pH-nya ini dibilang ekstraksi dalam asam itu berarti dia dilarutinya itu dalam suasana asam begitu, Bu? Oh, oke. Nah, jadi yang dimaksud dia mempunyai 2 pH itu maksudnya lah dia memiliki 2 pKa, Gung. Jadi 2 pKa ini, nah saya nggak hafal ya paracetamol ini, apakah paracetamolnya 2 pKa atau ibuprofen. Seingat saya sih paracetamol ya memang memiliki 2 nilai pKa ya, dan nilai pKa ini cukup berbeda gitu ya. Satunya kalau nggak salah 9, satunya lagi waktu itu kalau nggak salah 4 gitu ya. Nah, ini berarti si paracetamol dia tuh memiliki sifat asam dan basa sekaligus gitu ya. Makanya kalian bisa menemukan satunya asam ternyata dinyatakan paracetamol, satunya dinyatakan bahwa paracetamol itu bersifat basa itu ya. Nanti berpengaruhnya di mana pKa ini? Tadi berpengaruhnya itu di rumus mana yang akan kalian masukkan gitu ya untuk memprediksi persen terionisasinya dan tidak terionisasinya. Jadi memang bawaannya adalah asam ataupun basa gitu ya. Jadi misalnya kalau dilarutkan dalam larutan asam, maka kita sudah bisa memprediksi nih gitu ya, apakah dia akan banyak terionisasi atau dia akan banyak dalam bentuk bebasnya. Tapi ketika dia dilarutkan dalam pH basa juga bagaimana? Apakah dia akan lebih banyak dalam bentuk bebasnya atau dalam bentuk terionnya, seperti itu ya. Jadi tidak harus, kalau mau ekstraksi cair-cair berarti tidak harus dia dilarutin dulu nih di asam atau dilarutkan dulu dalam basa, tidak. Tapi pKa itu lebih menunjukkan bahwa bagaimana nanti dia kelarutannya dalam larutan suasana asam ataupun larutan dalam suasana basa. Apakah dia lebih cenderung akan dalam bentuk bebasnya ataukah dia akan cenderung dalam bentuk tidak terionnya, misalnya kayak gitu ya. Jadi bukan berarti kalau dia asam atau basa harus dilarutkan dulu nih dengan basa atau dilarutkan dulu dengan asam, tidak. Tapi kita menggunakan nilai pKa ini lebih untuk memprediksi seandainya dalam keadaan larutan yang asam atau dalam keadaan yang basa, larutan basa, bagaimana keberadaannya dia, apakah dalam bentuk bebasnya atau senyawa aslinya, atau dia akan dalam bentuk terionisasinya pegaramnya, kayak gitu. Gimana, Agung? Bisa dipahami sesuai tidak dengan yang ditanyakan? Sudah sesuai, Bu. Dan saya ingin bertanya satu lagi terkait yang di persamaan Henderson-Hasselbalch itu kan ada kayak aturan gitu bahwa kalau dia ekstraksinya itu asam,
Mhm. pH itu harus dua tingkat di bawah pKa analit, sedangkan kalau dia basa harus 2 tingkat di atas pKa analit. Kemudian dengan kita menghitung dari persen terionisasi sama tidak terionisasi, pengaplikasian dari aturan Henderson-Hasselbalch ini terkait 2 tingkat lebih Mhm. rendah atau 2 tingkat lebih tinggi ini, di mana ya, Bu? Saya masih bingung. Oke, ya, oke. Jadi memang ada ya, ada buku-buku yang handbook gitu ya. Saya pun pernah baca waktu saya skripsi gitu ya. Ada buku, ini bukunya buku kromatografi sebenarnya, buku kromatografi, tapi di sana dia membahas mengenai kebetulan senyawa yang saya cari waktu itu adalah senyawa morfin dan kodein ya. Saya penelitiannya morfin, kodein, dan sintesis heroin dulu ya. Nah, jadi waktu itu saya juga mau ekstraksi cair-cair ya. Saya membaca pernyataan itu bahwa kalau morfin gitu ya, morfin itu kebetulan tadi sweeter ion, dia pKa-nya waktu itu 8,6 dan juga 4,3 kalau nggak salah ya, pokoknya 2 aja, pKa-nya satunya 8, satunya 4. Nah, waktu itu di buku itu juga menyatakan bahwa si morfin ini akan lebih baik jika dia diekstraksi di 2 tingkat pH-nya di atas 8,6. Berarti buffernya saya menggunakan 10, di atas 2 tingkat di atas pKa gitu ya, berarti saya menggunakan buffer 10. Atau 2 tingkat di bawah, kalau yang 4,4 itu 2 tingkat di bawahnya, berarti saya menggunakan buffer 2, sekian, itu ya. Nah, itu berdasarkan mungkin yang membuat buku itu gitu ya, mungkin yang dulu si teori Henderson-Hasselbalch ini dia sudah membuktikan bahwa kalau kalau pKa-nya 8, 8, gitu ya, 8 yang cenderung di atas 7 gitu, dia dengan buffer 2 tingkat di atas pKa-nya itu akan menghasilkan hasil ekstraksi yang lebih bagus gitu ya. Tapi nanti hitung ya, hasil ekstraksi ini maksudnya apakah ada di fase air atau di fase organik, itu juga ada kecenderungan ya. Kecenderungan apakah dia menarik fase organiknya atau fase airnya. Kalau nggak salah, dengan 2 tingkat di atas atau 2 tingkat di bawah itu akan larinya ke fase organiknya gitu ya. Dengan teori yang 2 tingkat di atas pKa dan 2 tingkat di bawah pKa itu larinya ke fase organik. Jadinya kalau nggak salah saya pernah hitung itu dengan pernyataan itu kalian akan mendapatkan dalam bentuk bebasnya lebih banyak dibandingkan dengan bentuk terionnya gitu ya. Jadi bagaimana relevansinya dengan praktikum kita gitu ya, bagaimana relevansinya sih Bu, si Henderson-Hasselbalch ini maksudnya apa gitu. Nah, maksudnya itu mungkin dia setelah melakukan riset gitu ya, dia sudah berhitung, dia sudah mencoba, ternyata benar nih bahwa kalau untuk yang pKa-nya di atas 7, dia sebaiknya 2 tingkat di atasnya untuk mengekstraksi untuk mendapatkan bentuk tidak bebas bentuk bebasnya gitu ya. Atau 2 tingkat di bawah kalau asam dia 2 tingkat di bawahnya untuk mendapatkan bentuk bebas yang lebih maksimum kayak gitu ya. Jadi setahu saya, seingat saya itu memang untuk menentukan bentuk bebasnya supaya lebih gampangnya gitulah ya, jalan pintasnya udah buat aja 2 tingkat di atasnya atau 2 tingkat di bawahnya gitu ya. Tapi kita kan mau mencoba nih ya, kita mau mencoba bahwa dengan pH yang mana yang paling bagus. Sebenarnya praktikum ini tujuannya hanya mau pH yang mana sih yang bagus, metode vortex atau manual yang bagus, misalnya gitu ya. Tapi ujung-ujungnya akan lari ke si Henderson-Hasselbalch itu ya. Tapi Henderson-Hasselbalch dia sudah memberikan yang lebih instan gitu ya. Pakai aja 2 tingkat di atasnya atau 2 tingkat di bawahnya gitu ya. Sebenarnya kita nggak usah nyoba lagi ya. Kita coba aja dengan dia 2 tingkat di atasnya atau 2 tingkat di bawahnya. Tapi karena kita masih basic banget, kita masih dasar, jadi kita coba kebenarannya gitu ya. Yang 2 tingkat di atasnya bagaimana, 2 tingkat di bawahnya gimana, harusnya begitu ya. Tapi kita tidak lakukan 2 tingkat 2 tingkat di atas ataupun 2 tingkat di bawah gitu ya. Tapi kita langsung aja kita ambil pH dari asam dan pH basa. Jadi kita ringnya sudah kita lebarkan banget gitu ya. 2 sampai 10 ya. Kalau yang sebelumnya kayak sebelum revisi malah lebih sempit ring yang kita coba. Tapi sekarang kita coba yang pH 2 sampai pH 10 ya. Nanti sekaligus kita buktikan benar nggak 2 tingkat di atas dan 2 tingkat di bawah itu benar akan menghasilkan hasil yang lebih bagus gitu ya, sesuai dengan teori si Henderson-Hasselbalch itu. Gitu ya. Tapi sayangnya karena kalian tidak bisa melakukan langsung, kita nggak dapat hasil nyata gitu ya. Kita nggak dapat hasil percobaan langsung. Jadi datanya ya saya yang buat gitu ya, simulasi. Tapi kalau dari yang saya pernah lakukan, dari penelitian yang pernah saya lakukan memang benar ya,
saya waktu itu mengekstraksi sikodein dan morfin itu memang pH 2 tingkat di atasnya dari si 8,6 tadi dan 2 tingkat di bawah itu menghasilkan hasil yang paling bagus. Ya, untuk hasil ekstraksi saya recovery-nya 96 ke atas, 96% ke atas gitu ya. Sedangkan pH yang lain dia menghasilkan recovery sekitar 70%-an, bahkan ada yang sampai 40% gitu ya. Jadi itu dari skripsi yang saya lakukan, tapi kalau dari yang kalian lakukan sekarang, sayang sekali ya kita nggak bisa melakukan praktikumnya, jadi kita masih hanya teorinya saja, kayak gitu ya. Gimana, Agung? Bisa? Bisa dipahami dulu sementara, Gung? Iya Bu, bisa. Tadi saya tuh bingung, karena kan kalau asam tuh 2 tingkat di bawahnya, sedangkan basa 2 tingkat di atasnya. Sedangkan, saya bingung kenapa kok malahan daparnya dibuat dalam pH yang, jumlahnya banyak gitu, nggak langsung aja ke 2 tingkat di bawahnya atau 2 tingkat di atasnya Nah, gitu. itu dia ya. Karena kita masih belajar untuk membuktikan gitu ya. Karena kalian masih S1, kita belajar untuk membuktikan. Terus apa namanya? Jadi kalian biar tahu gitu sebenarnya asal muasalnya dari mana. Nanti sebenarnya kalau mau, kalau kita praktikum beneran, kita bisa buktikan sebenarnya benar nggak pH yang C2 atau pH 10 ini akan lebih bagus untuk si senyawa-senyawa kita. Misalnya kayak gitu ya. Tapi nggak bisa kita buktikan. Jadi makanya kenapa kita lebar sekali membuat ring pH gitu ya. Karena kita masih simulasi dan biasanya pun kalau penelitian gitu ya kita jarang juga langsung menggunakan 2 tingkat di atasnya. Seperti saya dulu, saya coba beberapa ring pH sama seperti ring pH yang kita coba sekarang, tapi berbekal jurnal juga ya dari penelitian orang gitu, biar kita nggak buang-buang bahan juga sebenarnya. Kalau dari penelitian orang dulu dimintanya 9,3 gitu ya, jadi kita cepat membuat yang 10, 9,3, 8, kemudian sampai 2 gitu. Ternyata memang benar yang 2 tingkat di atas dan di bawah pKa kita itu menghasilkan hasil yang bagus gitu ya. Jadi Gung ya, jadi kita hanya mau mencoba aja gitu ya. Sebenarnya kalau penelitian ini sebenarnya trial by error gitu ya. Kita sudah jelas-jelas tahu kenapa kita tetap lakukan gitu. Nah, kalian cuman biar bisa membandingkan. Ini loh yang hasilnya baik, ini loh hasilnya yang tidak baik. Kenapa? Alasan kenapa? Ternyata memang dari perhitungan teoritis ya yang bagus ya ini sesuai dengan hasil yang kalian peroleh, misalnya seperti itu. Ya, bisa dipahami dulu Agung sementara? Iya Bu, sudah. Terima kasih banyak Bu. Oke, terima kasih. Silakan yang lain, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya Ibu. Ya, silakan. Siapa? Izin Ya Bu. bertanya, Bu. Ya, tunggu sebentar. Saya catat dulu ya, Agung. NIM 11 ya. Tunggu sebentar ya. Ya Bu. Krisna, NIM berapa, Nah? Kenalkan saya Krisna Bu, NIM 38. Gimana, Nah? Jadi begini Bu, saya kembali lagi ke buffer Bu, karena saya masih lumayan bingung dengan pembuatan buffer ini Bu, terutama untuk buffer asam klorida ini Bu, yang di FI ini kan dijelaskan untuk asam klorida ini dibuat dengan kalium klorida yang ditambahkan dengan asam klorida Ibu. Nah, setahu saya untuk kalium klorida ini kan termasuk asam kuat dan basa kuat ya, ya Bu. Nah, itu bagaimana cara perhitungan buffernya jadinya ya Bu? Karena sepengetahuan saya itu untuk penyusun buffer itu kan asam lemah dan konjugasinya yaitu basa kuat, dan basa lemah serta konjugasinya yaitu asam kuat. Nah, gimana cara perhitungan buffer untuk asam kuat dan basa kuat itu Bu? Sekian Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Gung. Gung lagi Kris. Nah, sebenarnya kalau yang si asam klorida ini ya, dia tidak masuk ke dalam definisi buffer ya. Kalau kalian lihat dari definisi buffer yang sesungguhnya, dia tidak masuk ke dalam definisi buffer. Ya, benar nggak Krisna? Iya Ibu. Ya, tapi karena dia di Farmakope Indonesia masuk. Ya, tapi Farmakope dia masuk buffer ya, judulnya buffer gitu ya. Iya. Jadi kalau untuk menghitungnya, pertama, jadi saya rasa kalau saya sih lebih cocoknya dia nggak ke buffer gitu ya, tapi lebih ke adjustment pH kalau menurut saya ya. Jadi pH berapa aja yang ada untuk yang klorida ini? Nah, pasti dia yang asam ya. Iya Ibu, untuk yang asam saja Ibu. pH berapa aja? Sampai 4 kalau tidak salah Bu. Ya, jadi kadang-kadang ada buffer yang tidak bisa mencapai sampai 1 gitu ya, nggak bisa mencakup
nggak bisa membuat buffer kita sampai dia asam sekali gitu ya, jarang yang sampai 1 gitu ya, kecuali kita menggunakan asam kuat. Jadi menurut saya itu alasannya kenapa akhirnya untuk pH sekian yang 1 sampai 4 itu dia menggunakan akhirnya buffer HCl ini ya, buffer klorida ini. Karena jarang sih memang ada yang sampai oktavnya sih asam sekali, apalagi sampai pH 1 gitu ya. Bahkan saya juga ini ya, untuk mengukurnya sendiri kalau pH meter itu untuk pH 1 itu agak riskan gitu ya, pH meternya bisa rusak ya, membran ininya, membran elektrodenya itu bisa rusak. Kan elektrode itu bentuknya seperti pulpen gitu ya, cuman dia ada membran di di ujungnya gitu ya. Jadi kayak ada elektrode kalomel kayak gitu tuh. Jadi membran itu dia sangat sensitif ya terhadap yang terlalu asam atau terlalu basah, itu bisa rusak dan sehingga pengukurannya akan bagus lagi gitu ya. Makanya kalau sampai ada yang buffer pH 1 gitu, saya bahkan nggak ngerti gimana cara ngukur dengan menggunakan pH meter gitu ya, kecuali mengorbankan si pH meternya. Nah, mungkin karena nggak ada yang bisa sampai pH-nya 1 gitu ya, maka akhirnya dibuat yang buffer menggunakan asam dan asam gitu ya. Tapi menurut saya, kalau saya pribadi juga dari kemarin juga saya melihat itu ada buffer ini, dia bahkan tidak mencakup definisi buffer gitu ya. Saya lebih cenderung dia ke adjustment pH gitu ya. Adjustment sebenarnya bukan buffer gitu. Tapi mungkin di farmakope dia tetap digunakan istilah buffer karena sering digunakan untuk dicampurkan ke dalam larutan tertentu pada pengujian tertentu. Nah, biasanya kalau buffer-buffer ini pasti yang ada di daftar farmakope ini pasti digunakan untuk pengujian-pengujian yang ada di monografi, gitu ya, ataupun pengujian-pengujian yang ada di daftar bab pengujian, gitu ya. Jadi menurut saya sih lebih ke adjustment ya kalau misalnya nanya, ini gimana Bu, kenapa dia buffer? Nah, saya juga nggak tahu pertimbangannya kenapa farmakope memasukkan dia ke dalam lampiran buffer, gitu ya. Kalau menurut saya tetap dia sementara adalah adjustment. Gitu sih Chris ya. Apa karena memang tidak ada buffer lain yang jenis lain? Karena semuanya asam lemah gitu ya. Kalau buffer kan asam lemah, dia kalau buffer asam berarti asam lemah dan basa konjugasinya. Mungkin karena dia asam lemah jadi nggak bisa dia mencapai pH sampai 1, kecuali memang digunakan asam kuat. Gitu. Kalau menurut saya sih gitu ya Chris, sementara mungkin nanti saya cari lagi ya Chris ya pertimbangannya kenapa dia tetap buffer nih si klorida dan klorida ini. Ya Chris ya. Mohon maaf sebelumnya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Silakan ada yang berpendapat? Ya, silakan. Siapa? Yunita? Iya, terkait kenapa sih kita menggunakan, menurut pendapat saya ini ya Bu ya, Iya, nggak kenapa apa-apa. kita menggunakan sebenarnya yang dia reaksikan itu bukan KCl dengan HCl-nya, tetapi Oh, ada pihak ketiga ya? Iya, ada pihak ketiga Oh, Ibu, ada pihak ketiga ya? dari basa lemah yang mengandung kalium itu yang direaksikan dengan KCl sebenarnya Ibu, bukan dengan Oke. HCl gitu menurut pendapat saya. Masuk akal sih ya. Seperti tadi ya, seperti yang di PowerPoint kalian ya, ada pihak ketiga ternyata ya. KCl ini dia mungkin menyumbangkan salah satu ionnya ya, sehingga dia bisa membentuk buffer dengan si apa tadi temannya? KCl sama apa tadi? Asam borat Ibu. Asam borat digunakan ya. Itu ya, mungkin bisa ya, bisa jadi seperti itu ya, masuk akal seperti alasan Yunita ya. Jadi ada hal lain, tapi di farmakope nggak disebutkan ya. Farmakope cuma bilang KCl ditambahkan dengan apa tadi Krisna? HCl Ibu. Nah, HCl. Ya. Ya, oke. Makasih banyak ya Yunita ya. Iya Ibu. Oke, silahkan. Yang lain ada pertanyaan sebelum kita ke video ya. Selanjutnya agenda kita lah video. Kita masih punya 1 jam lagi. Ibu izin bertanya Bu. Ya, silahkan dengan Yunia. Iya Bu, mungkin sedikit saja Bu. Sebenarnya pertanyaannya tadi sama seperti pertanyaan pertama Is dan sudah terjawab Bu. Tapi saya masih bingung. Ini kan ada sweeter ion yang ibuprofen, ada yang basa lemah, ada juga yang asamnya Bu. Nah otomatis nih kan nanti akan berpengaruh pada KLT nantinya Bu. Jadi kita itu menggunakan prefernya itu yang mana Bu? Yang paracetamol yang basah atau kita gunakan yang asam Bu yang lebih baik Bu? Seperti itu Bu, terima kasih. Oke. Jadi, nah pertama dia selain ke KLT ya, pengaruhnya pertama adalah dia terekstraksinya akan di pH berapa, itu yang pertama ya. Dan dia akan larinya kemana? Ke pelarut organik atau dia ke pelarut airnya. Itu yang masalah si sweeter ion. Makanya kalau sweeter ion sebisa mungkin kalian cari kedua jenis pKa-nya dan kalian hitung di kedua pKa-nya dia. Gitu ya. Jadi
anggap aja senyawa lain gitu yang mempunyai pKa sekian. Misalnya paracetamol nih, tadi kita dapatkan pKa-nya dia 9 aja gitu ya, tapi pKa yang lagi 1 kita belum dapat. Nah, nanti coba kalian cari pKa yang lagi 1 lagi, jadi hitung juga dia di pKa tersebut gitu ya, paracetamol sebagai pKa 9, kalian hitung tadi sudah, ya, hitung di pH 2, 4, 6, 8, kalian sudah hitung terionisasi dan tidak terionisasinya. Nah, nanti kalau ketemu lagi satu pKa-nya dia yang lain, gitu ya, jadi sebagai basanya. Tadi kan dia sebagai asamnya, gitu ya. Nanti sebagai basanya kalian hitung lagi, hitung ulang. Nanti pada pH berapa dia yang lebih apa namanya, dia lebih bagus, gitu ya. Pada pH 2, 4, 6, atau 8 sesuai dengan pKa yang satunya lagi, gitu ya. Apakah di fase organik atau di fase air. Nanti kalian bandingkan, tapi sebenarnya kalau yang filter ion itu dia aman ya, menggunakan satu pKa yang sekarang pun nggak menjadi masalah, gitu ya, karena dia akan terambil. Tapi kalau memakai standar pKa yang lagi 2, mohon tunggu sebentar ya Dek ya, tunggu sebentar. Halo Yunia, mohon maaf ya tadi ada paket, mohon maaf sekali Dedek kalau di rumah ya begitu ya. Iya, Bu, tidak Nah, apa. jadi tadi ya Yunia ya, kalau misalnya Bu saya pakai pKa yang sekarang aja boleh nggak? Boleh ya. Kemudian tapi kita ada senyawa lain ya, ada ibuprofen. Jadi kita kita akan milih gitu ya, mau menghitung pakai pKa pertama atau menggunakan pKa kedua. Nah, apa yang pertimbangannya? Pertimbangannya pertama lah si ibuprofen tentu saja ya, senyawa lain yang mau kalian ambil. Misalnya tadi, kalau kalian mau ngambil kedua-duanya, ibuprofen dan paracetamol dalam larut organik semuanya, gitu ya, maka kalian lebih menguntungkan yang mana? Apakah menggunakan pKa-nya si paracetamol yang pertama atau menggunakan pKa si paracetamol yang kedua? Gitu ya. Misalnya sekarang kalian gunakan pKa yang 9. Tapi nanti seandainya paracetamol ada pKa lain misalnya 6 gitu ya. Dengan pH yang sama, apakah si ibuprofen juga akan terambil seperti pada perhitungan pKa yang pertama. Ya, jadi sebenarnya kalau yang si paracetamol sendiri karena dia filter ion dia nggak jadi masalah ya, mau di pKa 1, mau di pKa 2, dia akan terambil gitu ya. Tapi masalahnya sekarang lah si ibuprofen. Apakah ibuprofen ini lebih bisa kalian kondisikan pada pKa 1 atau pKa 2 sesuai dengan tujuan kalian. Misalnya tadi kalau Yunita dia maunya itu Bu saya mau ibuprofennya di air, tapi paracetamol saya mau di organik, misalnya gitu. Nah, itu pKa yang mana yang bisa lebih dibegitukan gitu ya? Apakah pKa paracetamol yang pertama atau pKa paracetamol yang kedua? Itu ada jadi kombinasinya banyak gitu ya, kombinasi hitungannya banyak, kombinasi pertimbangan kalian banyak gitu ya. Nah, kalau seandainya seperti Yunita itu maunya saya di pH 6 saya dapat si ibuprofen di fase air, saya mau paracetamolnya di fase organik, maka Yunita menggunakan pKa pertama sebagai hitungannya, gitu ya. Tapi kalau misalnya Yunia mau hal lain gitu, saya mau pakai pKa kedua, Bu, boleh. Dengan tetap buffernya pH 2 sampai pH 10, tapi harus dibuat ulang profilnya ya, profil terionisasi dan tidak terionisasi dari si paracetamol gitu. Nah, kemudian kondisi mana dari kombinasi itu yang mana yang Yunia inginkan? Apakah bisa dengan pKa kedua itu paracetamol dan ibuprofen bersama-sama dalam satu larutan organik atau bersama-sama dalam satu larutan air atau seperti Yunia, satunya di air, satunya di organik. Dan yang kedua, buffernya yang mana yang bisa dikerjakan misalnya gitu. Kalau seandainya karena kita online ya kita bisa semuanya kita kondisikan 2 sampai 10 gitu ya, karena kita hanya menghitung, tidak membuat langsung gitu ya. Kalau membuat langsung mungkin ada bahan yang tidak ada, misalnya seperti itu. Nah, itu juga menjadi
pertimbangan ya, ya Yun ya, ketika kita melakukannya langsung praktikumnya tidak online, misalnya kayak gitu. Gimana Yun ya? Bisa ini dulu, bisa diterima dulu, Yun? Oke Bu, bisa Bu. Berarti pertimbangan utamanya itu keadaan ibuprofennya gitu. Ya, karena si paracetamol kan mau keadaan apapun dia bisa terambil gitu ya, apalagi dia PKA-nya 2 itu untungnya dia milik senyawa yang 2 PKA gitu ya. Kita lebih fleksibel dalam memberikan buffer gitu, mau buffer asam atau buffer basah kalau memang dia ring PKA-nya jauh gitu ya. Misalnya paracetamol PKA-nya satunya 9, satunya 4 misalnya nih, saya nggak tahu PKA yang lagi 1 gitu ya. Tapi seingat saya memang paracetamol ini Switerion kalau nggak salah ya. Nah, jadi kalau ringnya agak jauh gitu PKA-nya, dia buffernya lebih fleksibel gitu ya, mau buffer berapapun bisa keambil, misal kayak gitu. Tapi kalian jangan abaikan si ibuprofen, karena ibuprofen kan akan ngikut. Apapun perhitungan di paracetamol, ibuprofen akan ngikut dan harus kalian ambil, kan gitu ya. Jadi saya rasa itu pertimbangan mau yang PKA mana kalian menggunakan sebagai hitungan. Boleh yang mana aja kalau yang Switerion gitu ya. Tapi ingat si ibuprofen ini dia nanti ikutnya kemana dengan perhitungan baru dengan PKA paracetamol yang baru kayak gitu. Gimana Yun? Bisa dulu? Ya, sudah bisa Bu, sudah jelas. Terima kasih Bu. Ya, oke, terima kasih. Oke adik-adik, kita tutup dulu ya sesi tanya jawab ini karena kita masih harus ada video yang di running untuk kita lihat. Adik-adik sudah menyiapkan video ya? Sudah sempat mencari video?